untuk kita dapat bersama-sama berbagi informasi serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan nusa dan bangsa. Pada siang hari ini, penerbit Andi melalui program Andi Academy kembali mendapat sebuah kehormatan untuk bekerja sama dengan Institut Teknologi Tangerang Selatan atau ITTS untuk menyelenggarakan sebuah kuliah umum dengan tema yang sangat menarik, yaitu teknologi virtualisasi sebagai fondasi utama layanan cloud computing. Seperti yang kita ketahui bersama, cloud computing merupakan backbone dari ekosistem teknologi masa depan yang telah berkembang dengan sangat cepat. Saat ini telah banyak teknologi-teknologi virtualisasi yang dipergunakan untuk layanan cloud computing ini, seperti Google Cloud Platform, Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan penyedia layanan cloud computing lainnya. Untuk teman-teman atau hadirin yang hari ini ingin lebih dalam mempelajari mengenai teknologi virtualisasi sebagai fondasi utama layanan cloud computing, maka perkenankan kami dari Andi Academy dan Institut Teknologi Tangerang Selatan menambahkan sebuah kuliah umum bersama para pakar teknologi tanah air. Yang pertama tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada Sang Begawan Teknologi Informasi Tanah Air. Beliau adalah Bapak Ono Widodo Purbo, PhD atau yang akrab kita sapa dengan Pak Ono. Selamat siang Pak Ono, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Selamat siang, Bu Nita. Kabar, stres. Loh, Sama Pak. ini Pak Aris yang mau ngomong udah stres juga dua-duanya. Ya, para pemirsa, Iya, pembicara stres dua orang. baik. Terima kasih Pak Ono. Jadi saat ini Pak Ono aktif mengajar dan juga selain tetap berbagi ilmu dengan jargon beliau copyleft ya Pak Ono ya. Beliau saat ini juga menjadi wakil rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan dan tentunya kita juga akan menyambut dan mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang lain yaitu Bapak Aris Cahyadi Risdianto PhD. Selamat siang Pak Aris. Halo Pak Aris. Halo ya, Selamat ya. siang. Iya, Selamat oke. siang ya. Ya. Iya. Stres dia, Ya, Bu. terima Bu kasih Nita Pak Aris stres nih. telah berkenan meluangkan waktu siang hari ini bersama Pak Ono untuk hadir menjadi narasumber dan sekaligus dosen dalam kuliah umum kita pada siang hari ini. Saat ini Pak Aris aktif sebagai peneliti senior sekaligus asisten direktur program bagian teknologi di National Cyber Security bagian Research and Development Laboratory atau NCL Singapura untuk membangun Future Internet Cloud Computing and Cyber Security Testbeds. Oke, sangat menarik sekali Pak Aris tentunya ilmu yang akan beliau bagikan bersama dengan Pak Ono siang hari ini. Selain kedua narasumber hebat kita juga kedatangan seorang tamu yaitu Ibu Tuti Lestari Mkom atau yang akrab kita sapa dengan Bu Tari. Selamat siang Bu Tari. Ya, selamat siang Mbak Nita. Apa kabarnya? Apa kabar Bu Tari? Iya, Alhamdulillah kabar. sehat. Iya, sehat selalu. Saat ini Bu Tari aktif sebagai akademisi atau dosen dan juga merupakan Kepala Program Studi Informatika di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Selain itu, beliau juga aktif menjadi penulis buku e-commerce, data science, dan big data. Hal lain yang luar biasa yang beliau terus melakukan adalah memajukan pendidikan di tanah air, di antaranya adalah aktif memperkenalkan e-learning Kampus Merdeka di Institut Teknologi Tangerang Selatan secara gratis untuk anak-anak Indonesia. Oke, luar biasa Bu Tari. Nah, pada siang hari ini, Bu Tari akan menemani kuliah umum kita hari ini dan mengawal moderasi acara dari awal hingga akhir bersama dengan Pak Ono dan Pak Aris sebagai narasumber tentunya. Oleh karena itu, tanpa berpanjang kata lagi, kami akan menyerahkan waktu dan tempat kepada ITTS melalui
Ibu Tari. Silahkan Bu Tari. Ya, terima kasih Mbak Nita sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Kurang kenceng deh kayaknya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sejahtera. Masih semangat ya, alhamdulillah. Semangat kayak habis makan siang juga nih semuanya ya. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya siang hari ini kita bisa berjumpa dalam program Andi Academy yang bertujuan di sini kita akan sharing-sharing pengetahuan dan juga kita tambah wawasan bersama dua narasumber kita yang hebat-hebat ini ya. Sebelumnya juga saya berterima kasih sudah mendapatkan kehormatan untuk kerjasama dari teman-teman penerbit Andi, kemudian dari Akademi Andi dan juga Institut Teknologi Tangerang Selatan. Nah, saya juga ucapkan terima kasih juga ya untuk para peserta yang sudah join ya, yang sudah bergabung bersama kami, baik secara online Zoom maupun juga yang ikut di live streaming di TV Andi ya Pak, seperti itu. Nah, sebelum kita nanti masuk ke acara inti, di sini kita akan membagikan informasi kalau nanti untuk acara kuliah umum ini kita lebih event promo juga buku tentang teknologi virtualisasi ya. Nah, nanti akan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama itu ada pembukaan, kemudian nanti yang kedua dilanjutkan dengan pemaparan dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang terakhir ada sesi Q&A atau tanya jawab ya. Nah, di sini sekilas sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan dulu ya profil dua narasumber kita yang hebat ini. Saya akan membacakan sinopsis buku yang akan kita mau update tentang di kuliah, kita akan bedah di kuliah umum ini seperti apa sih ya Prof ya. Nah, sekilas untuk buku yang kita akan sharing bareng-bareng di sini, buku tentang teknologi virtualisasi ya yang memberikan gambaran tentang teknologi virtualisasi pada layanan cloud. Nah, seperti Google Cloud Platform atau GCP, Amazon Web Service atau AWS, kemudian Microsoft Azure dan penyedia layanan cloud lainnya. Nah, tapi kurang lebihnya nanti kita akan juga mendengarkan dari paparan narasumber kita, kurang lebih bisa dimulai dari perkembangan sejarahnya, kemudian nanti bagaimana sih teknologi virtualisasi ini sangat erat ya kaitannya dengan layanan cloud seperti itu. Nah, kemudian nanti juga diharapkan nanti bagaimana kita mendapat pencerahan mengimplementasikan teknologi virtualisasi tersebut seperti apa nantinya. Diharapkan nanti buku ini pun nanti jadi acuan untuk pembelajaran teknologi informasi terbaru untuk sekolah-sekolah ya, maupun di perguruan tinggi dan juga untuk para profesional yang ingin menjadikan teknologi cloud ini sebagai bahan untuk membangun layanan cloud yang sifatnya open source. Nah, ini cita-citanya Prof. Ono ya, semuanya free biar nanti bisa dinikmatin bareng-bareng semuanya. Nah, oke, tanpa memperpanjang waktu, di sini saya akan memanggil sesi untuk Pak Aris dan Pak Ono untuk hadir bersama kami ya Pak. Di sini, halo Pak Aris, sudah? Ya, siap. Oke, sudah terhubung. Pak Ono, Pak Ono udah standby terus dari tadi nih. Korban pertama Pak Aris. Wah ya, korban pertama Pak Aris, nanti korban kedua baru Pak Ono belakangan aja. Oke, nah teman-teman, kita infokan juga bahwa Pak Aris ini beliau adalah seorang doktor ya di bidang computer science ya dari Guangzhou Institute of Technology di Korea ya. Beliau juga memang praktisi ICT ya Pak ya, research, kemudian penggiat open source juga nih. Nah, ini backgroundnya udah sama persis dengan Pak Ona nih. Open source pokoknya labelnya ya. Pak Aris lebih update, saya udah tua. Oh gitu. Kalah terkenal Pak. Iya itu kan. Itu masalah giliran. Abis ini lu yang terkenal, tenang aja. Alhamdulillah. Pak Joko udah senyum mau komen pasti dari tadi.
Ya, nanti Pak Joko ada sesinya nih, Pak. Nah, Pak Aris ini memang beliau sudah bekerja melalang buana ya Pak di industri ICT lebih dari 8 tahun. Sudah mempublikasikan 30 lebih tulisan akademiknya yang bertaraf internasional. Ya, tepuk tangan dulu ya untuk Pak Aris atas prestasinya, teman-teman. Boleh dikasih aplaus ya. Nah, kemudian untuk beliau juga pernah memang aktif ya Pak sampai sekarang berbicara dalam acara-acara yang berhubungan dengan ICT baik di dalam maupun di luar negeri. Dan beliau juga dosen tamu di beberapa kampus di Indonesia. Gitu. Oke, selamat siang Pak Aris, selamat bergabung bersama kami. Oh iya Pak, nanti kalau misalnya mau show slide teasernya boleh nih Pak ya, nanti di acara sesi tersebut. Oke, nah kemudian untuk pembicara satu lagi saya akan infokan, nanti setelah itu baru nanti boleh deh kalian diskusin ya Pak Ono dengan Pak Aris, menjelaskan sharing-sharing insight ya terkait buku yang kita lagi mau mendapatkan pencerahan seperti ini. Nah, kalau untuk Pak Ono memang alhamdulillah tidak asing lagi ya di telinga kita, teman-teman. Beliau sudah memperoleh gelar PhD ini di bidang Electrical Engineering dari University of Waterloo, Kanada, ya Pak. Kemudian beliau juga seorang pakar TI di Indonesia yang sudah melalang buana, alhamdulillah sudah puluhan tahun, ya. Kemudian beliau juga memang yang memimpin sambungan pertama internet di Institut Teknologi Bandung pada tahun 93 dan sampai 2000 ya. Dan juga Prof. Ono ini juga memang aktif dalam melakukan atau memimpin jaringan telepon pertama di atas internet, kemudian dikenal juga sebagai VoIP rakyat berbasis SIP dan menggunakan kode area 0520 dan 0521 ya Pak ya. Nah, dan terakhir juga alhamdulillah beliau aktif memperkenalkan e-learning LMS Ono Center dan LMS Open Course Institut Teknologi Tangerang Selatan dengan menjalankan server e-learningnya yang sudah mencakup 60 lebih ya Pak untuk siswa atau mahasiswa secara gratis se-Indonesia. Ya, alhamdulillah Pak Ono juga sudah bergabung bersama kami tanpa berpanjang kata. Alhamdulillah Pak Ono dan Pak Aris, waktu dan tempat kami persilakan untuk sharing-sharing session nih Pak, ya terkait buku yang akan kita update di hari ini. Oke, ya dimulai dari Pak Aris duluan. Saya boleh share slide ya? Iya. Oke, boleh, silakan Pak. Pak Aris 2 jam ya. 5 jam nggak kalau nggak dibantu sama koneksi nih Pak. Lo jangan malu-maluin koneksi lo. Parah. Slide saya terlihat ya? Kelihatan, aman. Aman, oke. Oke, sebelumnya terima kasih. Sebenarnya tidak menyangka juga karena sebenarnya ini buku pertama saya gitu ya. Kemudian dikasih kesempatan untuk launching seperti ini. Jadi terima kasih sekali kepada Andi dan ITTS gitu ya yang sudah mengorganisir acara ini supaya saya dan Pak Ono bisa memberi sedikit ulasan tentang buku yang akan kita luncurkan hari ini gitu. Oke. Karena kalau dari waktunya sekitar 40 menit ya. Jadi kayaknya saya perlu cerita dulu kayaknya. Jadi awalnya begini, jadi waktu saya kuliah gitu ya, tahun 2000-an lah, waktu itu kan saya hobinya ngoprek gitu, waktu di kampus, kemudian nemu namanya makhluk namanya Linux gitu ya. Nah kemudian dari situ ya itu kenal Pak Ono meskipun tidak secara langsung gitu ya, ngelihat tulisan atau buku waktu itu sudah ada beberapa. Nah waktu itu saya istilahnya kenapa sih ini software yang cukup baru tetapi sangat digemari oleh beberapa praktisi IT waktu itu. Nah kemudian setelah istilahnya bosan ngoprek gitu ya, akhirnya lulus,
kemudian bekerja sudah hampir lupa. Nah, tapi begitu saya kembali lagi ke dunia akademik gitu ya, karena mencari sesuatu yang baru gitu ya, ketemu lagi nih sama namanya teknologi virtualisasi. Tetapi ternyata waktu itu saya lihat, kenapa kok oprekannya teknologi virtualisasi itu adalah oprekan-oprekan yang waktu zaman kuliah saya dulu itu digunakan gitu. Kayak kontainer, kemudian ada KVM, Kemi, dan segala macam. Ini apa yang salah gitu. Nah, dari situ saya mulai sambil belajar gitu ya, mengulang lagi semua teknologi yang saya pelajari, saya bikin tulisan gitu ya, step by step gitu. Akhirnya kok lama-lama jadi seperti buku gitu Pak, walaupun hanya untuk sendiri gitu. Nah, kemudian saya lupa tahun berapa ya, tahun 2017 atau 18 gitu, waktu ketemu dengan Pak Ono gitu ya. Karena kan Pak Ono memang mengencourage murid-muridnya untuk menulis buku gitu ya. Nah, saya waktu itu saya coba tanya aja, gimana Pak untuk menulis buku. Akhirnya, wah jangan kayak gitu jualannya, harusnya dibungkus dengan dengan teknologi yang sekarang, yaitu cloud computing gitu kan. Jadi gimana si teknologi virtualisasi ini bisa disatukan atau digunakan untuk memperjelas layanan yang berbasis cloud. Ya, setelah diskusi panjang, terus kemudian ikut saran untuk belajar tentang bagaimana menulis buku yang baik gitu ya. Akhirnya Pak Ono, ya oke lah kalau gitu kita coba ke penerbit Andi, dan alhamdulillah sampai sekarang ini setelah melalui proses panjang akhirnya bisa diterbitkan. Jadi terima kasih sekali untuk penerbit Andi yang sudah mau menerbitkan tulisan saya dengan Pak Ono. Oke, mungkin ceritanya cukup sampai sini. Nanti nggak selesai nanti. Pak Ono senang nanti. Oke, kita ingin bicara tentang virtualisasi dan cloud computing. Kalau kita lihat memang tidak ada kata-kata yang langsung bersinggungan gitu ya antara virtualisasi dengan cloud computing. Tetapi kalau kita lihat topik-topiknya atau kunci-kuncinya gitu ya, nggak jauh-jauh kok bahasanya. Pasti bahas tentang resource nanti atau sumber dayanya ya, sumber daya dari computing itu sendiri, yang nggak jauh-jauh antara ada computing, compute gitu ya, CPU, terus kemudian ada memori, ada network, ada storage, Sorry Pak Aris, dan lain sebagainya. Itu ada yang bilang kalau bisa suaranya dinaikin. Oh, suaranya Pak. Oh gitu. Sudah cukup? Belum? Oh, suara udah keras tuh katanya Pak Edi. Udah eger nih. Oke. Ya. Oke, jadi itu. Jadi kalau kita lihat secara langsung tidak akan terlihat gitu. Jadi singgungan antara virtualisasi dengan teknologi cloud computing, karena apalagi kalau kita bahas tentang layanan berbasis cloud, udah pasti langsung tunjuknya ke Amazon, Google Cloud atau Azure gitu. Padahal kita nggak tahu sebenarnya apa sih di belakang mereka itu yang mereka lakukan supaya dia bisa membangun cloud computing yang sangat handal seperti itu. Jadi di sini kita mencoba bagaimana memberikan gambaran gitu ya, sebenarnya yang dilakukan mereka itu adalah tidak lain adalah bagaimana melakukan virtualisasi dari server mereka yang ada di data center mereka gitu. Oke, sekarang kita lihat sejarah virtualisasi dan komputasi berbasis cloud ya. Jadi ini sebagai summary aja, sebenarnya detailnya ada di buku gitu ya. Jadi kalau kita lihat virtualisasi itu sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi seperti di sini kita lihat bahwa sebenarnya virtualisasi itu udah dari tahun 60-an. Jadi waktu itu si IBM sudah ngeluarin mainframe ya. Jadi superkomputer gitu ya yang bisa dipakai bareng-bareng gitu ya. Nah, kemudian komputer itu digunakan untuk melakukan aplikasi yang sangat kompleks gitu, yang dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Nah, tetapi waktu itu memang kurang
kurang terkenal gitu, karena mungkin ya analisa saya adalah mungkin cukup mahal, jadi nggak semua orang bisa beli IBM mainframe itu. Kemudian juga nggak banyak aplikasi yang bisa jalan di atas server atau mainframe tersebut. Kemudian berkembang ke arah mini komputer atau personal komputer gitu ya. Nanti bisa dilihat bahwa nanti ada Mac computer, Mac yang pertama kali, versi pertama kali, kemudian nanti ada Microsoft ngeluarin OS dan segala macam gitu ya. Orang udah kepikiran pakai teknologi virtualisasi karena semua orang sudah mikir punya komputer sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian tahun 90-an ternyata internet booming ya. Mulai ada web service gitu ya, layanan web gitu ya. Kemudian karena levelnya atau skalanya layanan web itu menjadi besar gitu ya, orang berkepikiran bahwa personal komputer atau komputer yang individu komputer itu udah nggak cukup gitu. Akhirnya banyak sekali ide-ide untuk membuat suatu layanan berbasis cloud computing gitu. Nah, sampai akhirnya Google bikin sendiri, Amazon bikin sendiri, kemudian ada Windows Azure bikin sendiri. Itu kira-kira sejarah tentang virtualisasi yang berhubungan dengan komputasi berbasis cloud gitu. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi gitu ya, ini di bukunya nanti ada perinciannya gitu ya, tahun berapa mulai dikenalkan, kemudian siapa yang meluncurkan, kemudian seperti apa aja hardware-nya dan segala macam itu ada di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat munculnya kembali teknologi virtualisasi yang cukup mumpuni gitu ya, akhirnya kita bisa lihat di tahun-tahun ini gitu ya. Nah, di situ ternyata terlihat bahwa di situ waktunya hampir bersamaan nih dengan layanan cloud yang muncul. Jadi di situ ada AWS di situ ya, ada Amazon di situ, kemudian Google juga mulai merilis namanya Google App Engine gitu ya. Jadi yang versi betanya dari Google Suite ya. Jadi ada email, ada Microsoft Office. Kalau Microsoft Office. Ada Google Office dan segala macam ya. Google Docs dan sebagainya macam. Nah, saya menganalisa kenapa sebenarnya ini bisa terjadi gitu ya. Dia ada kayak golden time-nya gitu. Jadi dari sini bisa memacu si layanan berbasis cloud ini berkembang secara pesat. Nah, kalau analisa saya adalah ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah low cost commodity hardware. Artinya pada tahun-tahun ini hardware itu sangat murah. Jadi tahun 2000-an itu sangat berbeda dengan tahun 90-an gitu ya, waktu saya masih kuliah dulu gitu ya, beli CPU atau beli memori itu harganya sangat jauh berbeda, apalagi USB disk gitu ya. Yang dulu mungkin kita dapat hanya 128 mega, sekarang sudah bisa dapat 1 tera gitu. Jadi intinya yang pertama kali itu kenapa bisa sukses, karena adanya perangkat keras yang sangat terjangkau. Jadi para operator cloud yang besar pun gitu ya, seperti Amazon, Google, itu mereka juga nggak pakai hardware yang istilahnya menggunakan harga yang mahal gitu ya. Jadi mereka lebih mengutamakan menggunakan perangkat keras yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar mati ya tinggal ganti aja, karena belinya lebih murah daripada harus memperbaiki gitu. Kemudian yang kedua adanya disaggregation hardware and software. Artinya apa? Artinya sekarang itu perangkat keras dengan perangkat lunak itu dipisah. Jadi kalau zaman dulu kita beli PC gitu ya, kalau PC-nya dari Mac itu ya udah isinya dulu prosesornya Mac, kemudian OS-nya juga Mac, kemudian kita juga kadang-kadang aplikasinya juga Mac gitu. Nah, kalau sekarang kan CPU-nya Intel, bisa diinstal Linux misalnya, kemudian aplikasinya juga bermacam-macam.
Nah, ini yang disebut dengan disagregasi hardware dan software. Jadi kenapa ini yang salah satu bikin konsep virtualisasi ini bisa sukses untuk mendukung layanan berbasis cloud. Sebagai contoh lagi, mungkin akan lebih jelas lagi yaitu Android ya. Jadi kalau dulu smartphone itu hanya dari vendor-vendor besar, sekarang dengan adanya Android dari company yang kecil sampai company yang besar itu bisa bikin handphone dengan menggunakan OS Android karena hardware dan softwarenya tidak saling tergantung gitu. Kemudian, nah ini yang ketiga ini mesti Pak Ono suka. Jadi open source software solution. Jadi sebagian besar dari mereka menggunakan perangkat lunak terbuka. Jadi tidak menggunakan proprietary software gitu. Jadi ini yang membuat salah satu kenapa mereka bisa memberikan solusi yang mungkin dibilang cukup murah gitu ya. Jadi menggunakan solusi perangkat lunak yang dengan sumber terbuka. Nah ini yang nomor keempat ini kayaknya yang paling penting yaitu adanya killer application. Artinya apa? Artinya karena saat perpindahan dari virtualisasi ke cloud itu banyak sekali aplikasi yang membutuhkan teknologi virtualisasi. Sebagai contoh, ya jangan jauh-jauh aplikasi Zoom yang kita pakai ini kan. Jadi itu salah satu aplikasi bagaimana menggunakan aplikasi virtualisasi ke layanan berbasis cloud. Contohnya yang lain lagi banyak, bisa YouTube, bisa WhatsApp, bisa Telegram dan sebagainya macam. Oh ya, ini kalau ada pertanyaan gimana ya? Langsung aja atau gimana? Langsung nanti aja. Kalau ada boleh langsung. Ini udah banyak nih yang Mas. Udah banyak yang nanya lo. Tanggung jawab. Pak Aris tanggung jawab biar dia tanggung jawab. Aduh. Udah, oke. Mungkin nanti kalau misalnya kelamaan stop aja ya. Ini kalau udah ngalor ngidul susah. Oke. Sekarang kita bahas sedikit tentang virtualisasi itu sendiri. Jadi kalau kita ngelihat dari virtualisasi sistem itu sebenarnya banyak levelnya ya. Jadi tergantung dari di mana level kita mengimplementasikan virtualisasi itu, kegunaan, fungsi atau tujuannya pun berbeda. Sebagai contoh di sini kita mulai dari yang OS level gitu ya. Jadi levelnya itu virtualisasi di level operating system gitu. Jadi sebenarnya operating systemnya cuma satu gitu, cuma dibagi-bagi menjadi kayak VM kecil gitu ya, yang masing-masing bisa dikasih ke user yang lain-lain gitu. Itu yang ide awal dari kontainer atau Docker container yang sekarang kita kenal saat ini. Kemudian ada sistem yang full virtualisasi, baik yang bersifat hardware atau software ya. Jadi hardware sendiri pun dibagi karena untuk mendukung virtualisasi itu sendiri sebenarnya dukungan hardware itu juga sangat penting gitu ya. Jadi di sini sebagai contoh untuk yang hardware sendiri nanti ada yang natif, ada yang hosted. Yang natif ini contohnya kalau kita pernah lihat VMware ESXi gitu ya, yang benar-benar bisa jalan, bisa bikin VM tanpa install operating system, itu dia jalannya di sini. Kemudian kalau kita menggunakan yang hardware assist yang bersifat hosted gitu ya, nanti ada QEMU, ada KVM dan segala macam. Nah kemudian mungkin yang software assist ini yang sangat terkenal gitu, yang ada kita kenal mungkin Oracle VirtualBox gitu ya. Jadi yang sebenarnya dia semacam emulasi dari virtualisasi gitu. Nah kemudian di sini ada para virtualization, sebenarnya nggak full gitu ya, nggak full melakukan para virtualisasi, hanya menyediakan API ke hardware tertentu. Nah ini juga IP adalah kumpulan dari virtualisasi yang ada gitu. Nah ini dibahas di bab 1 buku yang akan diluncurkan.
Kemudian bagaimana kalau kita hubungkan dengan layanan cloud? Nah, sebelum masuk bagaimana kita bisa menghubungkan antara virtualisasi dengan cloud, kita bahas dulu tentang cloud ini. Kalau kita bicara cloud ini ada yang jual sebagai IaaS, Infrastructure as a Service, ada yang jual sebagai PaaS, sebagai Platform as a Service, atau ada yang jual lagi sebenarnya SaaS, Software as a Service gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang, untuk mengimplementasikan teknologi virtualisasi di layanan ini pun berbeda gitu. Sebagai contoh, di sini kalau kita mapping gitu ya kalau kita bilang yang hardware assist atau para virtualization itu kemungkinan jualnya di modelnya IaaS gitu. Tapi kalau untuk yang OS level virtualization ini, yang container ini modelnya di PaaS gitu. Oke, lanjut lagi. Untuk teknik virtualisasi itu sendiri ada yang macam-macam ya. Jadi sebenarnya yang bisa divirtualkan itu banyak. Jadi nggak cuma CPU aja, nggak cuma storage aja, nggak cuma network aja gitu. Jadi desktop pun bisa divirtualkan. Nah, nanti di dalam buku ini dijelaskan tipe-tipe apa aja atau teknik-teknik apa aja gitu ya yang digunakan untuk melakukan virtualisasi desktop. Kemudian ada virtualisasi untuk storage, kemudian ada juga untuk virtualisasi server atau lebih mengarah ke CPU gitu ya. Kemudian ada juga untuk virtualisasi ke bagian network gitu. Nah, sekarang kita lihat apakah cocok nggak kalau kita bandingkan dengan komponen layanan yang berbasis cloud. Kalau ini sebagai contoh Google Cloud ya, tapi saya ini bukan promosi Google Cloud sebenarnya. Cuma kebetulan saya pakainya Google Cloud. Nah, ini kita biasanya tahu istilahnya ada compute, ada storage, networking, identity, kemudian ada data, IoT dan segala macam gitu ya. Cuma kita pernah tahu nih sebenarnya teknologi apa sih di balik misalnya service di compute itu seperti apa, service di network itu seperti apa. Nah, kalau kita mapkan gitu ya, seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang compute gitu ya, sebenarnya ini adalah tipe virtualisasi dari server atau desktop. Jadi seakan-akan kita punya komputer gitu. Jadi waktu kita bikin, kita harus bilang memorinya berapa, CPU-nya berapa, kemudian hard disk-nya yang mana, atau mungkin kalau misalnya butuh CD-nya gimana. Jadi kita bisa analogikan bahwa ini menggunakan teknologi virtualisasi server atau desktop. Kemudian kalau kita bicara tentang kemudian storage gitu ya, itu jelas virtual storage atau database. Kemudian ada juga network gitu ya. Nanti hubungannya ada networking atau mungkin nanti kalau di cloud kita kenal dengan istilah ada VPC gitu ya, virtual private cloud gitu ya. Nah, itu hubungannya dengan virtualisasi di bagian network gitu. Nah, oke, sebagai teaser aja ya, maksudnya bocoran aja. Di buku ini kita coba bandingkan antara apa sih bedanya antara QEMU KVM, kemudian Docker Container, kemudian VirtualBox. Bedanya apa sih gitu. Nah, kalau setampilan kan sama semua nih, mirip-mirip lah. Ini ada VM-nya, kemudian Docker Container juga ada konsolnya gitu ya. Ini VirtualBox juga mirip-mirip lah gitu. Tapi bedanya apa gitu? Secara teknologi ternyata berbeda gitu. Nah, kalau KVM ini yang kita kenal tadi sebagai hardware assist virtualization. Jadi dia si prosesornya itu sudah mendukung virtualisasi. Jadi levelnya dia sudah mengarah sedikit ke hardware. Nah, kalau kontainer itu tidak di hardware. Jadi dia hanya menggunakan atau memanipulasi dari level operating system, yaitu Linux kernelnya ini. Seakan-akan dibagi menjadi beberapa
dibagi seakan-akan menjadi beberapa kontainer atau namespace yang berbeda yang bisa diberikan untuk beberapa user berbeda. Nah, kemudian kalau VirtualBox bagaimana gitu ya? Kalau VirtualBox ini seperti yang disinggung tadi, dia full virtualization, tapi semuanya itu emulation. Bedanya apa dengan yang KVM tadi? Karena tanpa dukungan hardware pun VirtualBox bisa jalan di mana aja gitu. Jadi mau CPU-nya support virtualisasi, mau networking support virtualisasi, tidak masalah gitu. Selama kita install software ini, jadi ini akan memberikan kemampuan untuk melakukan virtualisasi untuk bikin virtual mesin gitu ya. Nah, itu bedanya di situ. Nah, ini dibahas di bab 3 termasuk step by step-nya gitu ya. Bagaimana kita menjalankan QEMU KVM, gimana kita menjalankan Docker container, kemudian gimana kita menjalankan VM di VirtualBox. Oke, kemudian selanjutnya adalah untuk ada yang pernah dengar Chrome OS nggak ya? Jadi kalau dulu kan Chrome kan kenalnya adalah hanya sekedar web browser gitu ya. Ternyata belakangan ini Chrome itu juga mengeluarkan operating system gitu ya. Tapi operating system yang sangat sangat lightweight gitu ya untuk di install langsung di komputer gitu. Terus bedanya apa sama VirtualBox gitu? Tetapi memang berbeda, tapi tujuannya adalah sama. Jadi kalau tujuannya bisa kita gunakan untuk yang namanya virtualisasi desktop. Artinya apa? Artinya kita nggak perlu nginstal software di lokal gitu ya. Yang di sini semua aplikasinya berada di cloud, emailnya, storage-nya, kemudian editornya semua ada di cloud. Di sini juga sama. Jadi kita install semuanya di sini, di desktop 1, desktop 2 ini, nanti si kliennya tinggal melakukan remote access dari sini. Kalau yang sini itu remote access-nya dari Chrome OS tadi, nah kalau ini dengan menggunakan komputer lain kemudian melakukan remote desktop ke desktop 1 atau desktop 2. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini contoh visualisasi dari Chrome OS. Jadi kita nggak install apa-apa di hard disk. Jadi semua file-file semua ada online di Google. Jadi membutuhkan internet koneksi. Nah, ini yang contoh kedua, bagaimana kita membuat virtualisasi desktop menggunakan VirtualBox. Oke, kemudian untuk storage kita membandingkan antara Linux Volume Manager dan NFS, karena NFS ini meskipun teknologinya sangat tua gitu ya. Dari saya belajar tahun 2000 itu NFS masih ada sampai sekarang gitu. Kemudian juga ada LVM untuk melakukan virtualisasi storage. Nah, ini dibahas di bab 5. Oke, kemudian ada virtualisasi jaringan juga menggunakan Linux Networking untuk internal, kemudian untuk eksternalnya kita menggunakan apa yang kita sebut dengan Open Virtual Switch gitu. Jadi switch tapi berbasisnya software saja gitu. Oke, mungkin ini bab terakhir ya, bab 7 itu kita ngasih contoh aja sih sebenarnya. Ya, jadi ngasih contoh aja. Ini maksudnya bagaimana sih sebenarnya teknologi atau konsep virtualisasi ini digunakan di layanan berbasis cloud. Nah, ini contoh layanan berbasis cloud ya. Jadi ada macam-macam, tapi karena namanya contoh gitu ya, kita bahas di buku ini hanya yang virtual machine instance, kemudian virtual network, container instance, dan virtual file system gitu ya. Jadi di buku dijelaskan bagaimana kalau kita mau bikin virtual machine gitu ya di compute engine-nya Google Cloud. Kemudian bagaimana kalau kita mau bikin container di container engine-nya
Google Cloud. Kemudian untuk virtual network kita bagaimana kalau kita membuat suatu virtual private cloud di Google Cloud juga. Kemudian kita juga bagaimana kita membuat virtual file system menggunakan layanan cloud storage seperti itu. Oke. Nah, ini dibahas di bab 7. Ya. Terima kasih. Mungkin cukup waktunya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Aris atas insight-nya hari ini ya. Tadi kalau saya dengarkan dari awal sampai barusan ya, itu kalau saya lihat isinya nih semuanya kalau istilahnya Pak Agung mungkin daging semua nih ya Prof. Ona ya. Nih isinya alhamdulillah saya lihat sangat berbobot semua ya. Tadi kita udah mendengar untuk paparannya terkait bagaimana sih kesuksesan virtualisasi ya yang terintegrasi dengan cloud computing, dan kemudian kita lihat juga tadi kan paparan, oh ternyata ada tingkatan ya Pak Aris ya, tingkatan dari virtualisasi itu sangat beragam tentunya ya. Kemudian dihubungkan lagi nanti dengan layanan model berbasis cloud ya Pak Aris. Kemudian kita juga tadi sudah mendengarkan terkait komponen-komponen layanan cloud, ternyata kalau bisa dilihat mungkin dari sisi biaya pun terjangkau ya Pak Aris kalau memang sifatnya open source ya. Seperti itu. Ya. Betul. Apalagi mungkin ini bisa kita terapkan di dalam di dalam perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ya Pak ya. Dengan adanya ini nantinya bisa terbantu, contohnya kan kalau sekarang mungkin udah ada tadi ya untuk Chrome OS itu ternyata bisa dijalankan untuk ujian nasional anak-anak di sekolah ya kan. Nah, ini seperti itu. Nah, itu menarik sekali sih kalau saya lihat ya. Itu kalau saya nanti diajak kontribusi saya mau banget tuh Pak. Untuk mencerdaskan sama-sama anak-anak di Indonesia ya Pak. Seperti itu. Betul. Ya. Nah, Oke, mungkin nanti kita, ini udah banyak banget sih Pak ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lewat chat. Bagi teman-teman mohon bersabar, mungkin setelah pemaparan dari Prof. Ono ya sedikit banyak ya, nanti Prof. Ono akan juga memaparkan materinya. Nanti setelah itu kita akan buka sepuasnya untuk sesi Q&A secara mendetail lebih dalam lagi gitu ya. Mungkin dari Prof. Ono untuk waktu dan tempat kami persilahkan Prof. Ono. Terima kasih Bu Tuti. Pak Aris, itu pertanyaannya silahkan dijawab yang di chatting ya. Oke. Siap. Kasian. Pertanyaannya banyak banget dan bagus-bagus dan berat-berat lu nanyanya, hati-hati aja. Waduh, ini. Ada yang saya nggak bisa jawab, saya bilang tanya sama Pak Aris saja. Oh gitu. Tadi Urusan Google Chrome. Chrome OS, sorry. Chrome OS. Chrome OS, oke. Oke, saya share screen ya. Sorry, saya nggak pakai slide, saya langsung pakai Google aja lah. Logika berpikir. Jadi saya mainnya logika berpikir aja lah. Cloud itu seperti apa? Kenapa kita pakai cloud? Kira-kira kayak gitu ya. Inti sederhananya sih masalah duit. Lagi duit ya Pak. Gimana caranya? Tapi bukunya Pak Aris kan jelas banget ya, lebih ke teknologi ya. Jadi misalnya virtualisasi seperti apa, dengan teknologi virtualisasi segala macam kita bisa bikin cloud, kira-kira kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau kita sebagai pengguna aja, ujungnya duit sih. Dan kita sering dikejar oleh waktu. Jadi misalnya gini. Tadi saya lihat ada Azana Hotel apa ya, itu biasanya kalau di hotel orang IT-nya cuma 1 atau 2 orang aja tuh, dan mereka harus ngembangin semua sendiri. Jadi gimana caranya kita bisa mengembangkan aplikasi dengan sumber daya manusia yang cuma 2 orang 3 orang doang, tapi kita bisa ngembangin semuanya sendiri. Nah itu kita harus pakai hal-hal yang kayak cloud lah segala macam. Oke, saya akan naik ke atas dulu ya, naik ke level aplikasi dulu. Biasanya kalau udah kita dikejar-kejar seperti itu, saya nggak akan masuk ke cloud-nya dulu. Saya akan main di level aplikasi dulu di atas banget. Kalau udah dikejar-kejar, bagaimana caranya kita bisa bikin aplikasi yang cepat, bagaimana kita supaya bisa ngerubah aplikasinya dengan cepat, bagaimana supaya aplikasi ini bisa di-deploy dengan cepat. Cepat itu ordernya menit loh, hati-hati ya. Misalnya gini, ada ceritanya gini. Kalau kita overload, terus kita harus nambahin server,
bisa enggak kita nambahin server node di cloud dalam waktu misalnya 15 menit. Nah, itu jadi tantangannya kayak gitu udah mainannya. Misal gini ya, saya pengen bikin aplikasi buat pendaftaran ini siswa baru. Atau kita bikin media online apa gitu, dan pada jam sekian akan loadnya naik. Kalau kita bikin toko online, kita bikin sale, misalnya sekarang bulan apa 10 ya. Tanggal 10 bulan 10 biasanya ada sale tuh. Jadi 2 hari lagi ada sale nih. Tanggal 10 bulan 10 akan ada sale. Gimana caranya kita bisa nambahin node di server kita dalam waktu 15 menit. Nah, itu cloud tuh mainannya. Tapi terus gimana caranya kita bisa bikin aplikasi cepat gitu ya. Nah, itu udah mainannya biasanya kita nyebutnya DevOps. Oke, saya masuk ke DevOps. Ini cara membuat aplikasi yang cepat di masa modern, kira-kira kayak gitulah. Kita lihat gambarnya aja ya. DevOps itu seperti apa nih, makhluk-makhluk DevOps nih. Gambar-gambarnya hampir sama semua nih. Bentuknya kayak apa ya? Huruf 8 yang tidur. Ini ada macam-macam. Nah, ini aplikasinya. Nah, kita masuk ke sini aja yang gambar global aja ya biar lebih enak ngelihatnya. Sorry, ini ada gambar, saya kecilin lah. Ini ada warna-warna hitam barangkali kelihatan di sebelah kanan segala macam, itu adalah chattingan lagi saya monitor. Nah, kalau kita udah masuk ke dunia DevOps, DevOps itu adalah developer sama operation. Developer adalah tukang programmernya, operation adalah orang yang mengoperasikan infrastruktur. Jadi supaya software itu bisa cepat di-deploy segala macam, bisa jalannya cepat, bisa berubahnya cepat, segala macam cepat. Antara si developer, programmer sama orang infrastruktur harus kawin. Ya, maksudnya bukan kawin-kawin ya maksudnya. Ya begitulah, bekerja sama secara erat banget. Jadi sebelah kiri ini si programmer, developer, sebelah kanan adalah orang yang mainan infrastruktur. Nah, di sini cloud akan masuknya lebih banyak ke infrastruktur. Tapi di developer juga akan masuk ilmu-ilmu cloudnya akan masuk. Kayak software as a service lah, nanti ada function as a service lah. Jadi bagaimana caranya kita mensubkontrakan apa yang kita pakai ke orang supaya kita cuma tinggal ngejahit sedikit aja udah jadi. Ngejahit sedikit aja aplikasinya jadi. Ngejahit sedikit aja layanannya jadi supaya cepat banget. Jadi kalau kita lihat prosesnya, kalau sebagai programmer biasanya ada perencanaan planning, terus udah gitu coding, building, test, langsung rilis, deploy, operate, monitor. Kalau ada perubahan, planning lagi, coding ini dan itu muter terus, dan ini perputarannya cepat banget loh. Perputarannya cepat, paling ordernya sehari 2 hari berubah, sehari 2 hari berubah gitu. Dan ini kenapa kita butuh seperti itu? Karena memang kebutuhan di lapangannya memang seperti itu. Kita harus bisa bersaing ketat dengan kompetitor dan dalam proses persaingannya kita bermain dengan seperti ini. Dan ini terutama di level operatornya, operasinya itu yang paling bisa memenuhi tinggal cloud. Oke. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil, kalau startup, usaha kecil menengah, nah kita bisa pakai cloud yang nyewa aja. Tadi Pak Aris nyebut Google Cloud lah, apa segala macam, AWS barangkali segala macam, itu kita bisa nyewa kalau yang kecil-kecil. Dan di Indonesia juga banyak banget sih perusahaan cloud. Tak tulis aja ya, misalnya Cloud Kilat gitu ya, Cloud Kilat. Cloud Kilat nyambung, sorry. Nah, ini Cloud Kilat, ini Indonesia punya nih. Ini cloud banget. Dalamnya OpenStack. Open source sih kalau gue tahu rahasianya orang parah, nggak boleh harusnya. Jadi open source dalamnya ya, OpenStack. Ada juga misalnya ini Cloud Kilat yang ini dipakai di Ono Center ORID ya. Jadi servernya Ono Center ORID makanya di cloudkilat.com. Ada juga Kenceng Solusindo, Kenceng Namanya unik-unik nih, Prof. Tapi mereka banyak infak loh. Infak sedekahnya banyak nih, orang-orang itu keren-keren nih. Keren. Ini tuh, makanya harganya parah-parah, harganya 16.000 perak sebulan. Jadi teknologi cloud bisa kayak gini banget. Kalau kita lihat ini ya, ada hosting yang konvensional pakai cPanel, ada juga dia yang levelnya aduh susah banget sih.
ada yang KVM apa segala macam ya. Dia bisa hostingin router Mikrotik, bisa hostingin mesin segala macam, bisa. Jadi ada yang bentuknya si panel, jadi udah aplikasi tinggal pakai aja, tapi bisa juga yang hosting-hosting seperti ini ya, 1 core, 1 GB RAM, 20 GB SSD, dan ini mesin yang dihosting dan harganya kayak gini. Dan ini jadi menarik buat usaha kecil menengah, startup segala macam, mereka nggak usah investasi mesinnya, nggak usah investasi sambungan ke internetnya, ini udah ada di internet, kita tinggal pakai aja. Jadi kalau kita mainan dengan perusahaan-perusahaan seperti ini, biasanya saya cuma minta ini, saya dikasihnya ini aja, IP address, username, password, udah. Sistem operasinya saya bisa minta, tolong dong installin Ubuntu versi sekian, langsung ke install di sebelah sana, beres. Kalau pakai Windows ada masalah lisensi segala macam lagi, bisa, asal kita bayar lisensinya nggak masalah, Windows juga nggak masalah. Cuman kalau saya kan pakai Linux jadi free lisensinya, kira-kira kayak gini. Jadi mainannya kayak gini banget, tergantung kita mau berapa core-nya. Oke, makin gede core-nya makin mahal, makin gede RAM-nya makin mahal, kira-kira gitu. Jadi ada XS, S, M, L, XL, XXL gitu. Kayak baju aja ya sama. Tapi ini nolnya banyak. 5, nolnya 5 dan sebagainya. Beres ya? Jadi ini bentuknya seperti ini dan ini Yes. menariknya kalau buat usaha kecil menengah. Oke. Kalau udah yang gede, jadi kemahalan nih jatuhnya. Jujur, saya kasih tahu duluan ya. Kalau udah mulai besar mainnya, ini jadi kemahalan banget. Nah, jadi nanti kita akan ini tadi yang kita lihat yang ini namanya Kencang Solusindo lah, Cloud Kilat apa segala macam, itu namanya public cloud ya. Public cloud. Kira-kira gitu ya. Public cloud. Jadi ada public cloud nih, ada Google Platform dan sebagainya, ini public cloud semua. Alibaba juga masuk ke Indonesia nya gila-gilaan, dia masuknya ke teman-teman di apa? Indonet sama apa sih? Aduh lupa saya. Tapi Alibaba banget di sebelah sana. Oke, jadi Alibaba iya masuk ke Indonesia, Google masuk, segala macam masuk. Jadi cloud-cloud ini masuk semua. Oke, tapi kalau jujur targetnya lebih ke usaha kecil menengah sih yang akan diuntungkan banget usaha kecil menengah. Karena kita jadi nggak perlu invest, kita cukup ngeluarin duit yang kecil, kita bisa jalan dengan kecil tadi. Oke, nah kita akan lihat ada public cloud, ada versus private cloud. Private cloud. Tadi Pak Aris sudah menerangkan sedikit, saya kasih gambarnya aja biar kelihatan. Jadi ada public cloud adalah cloud. Jadi tapi tolong diingat ya, cloud itu ini tadi ya, kayak gini tadi ya. Jadi cloud itu adalah, jadi kalau kira-kira dalam bahasa sederhananya mah gini lah, kita punya satu komputer, misalnya kita punya komputer ada 32 core dalamnya, terus diecer core-nya. Jadi kita ngecer core, ngecer RAM, ngecer hard disk dari komputer kita. Jadi misalnya kalau kita punya 32 core, satu core dia hargain Rp100.000 per bulan. Jadi kira-kira kayak gitu yang namanya cloud. Jadi kalau kita lihat komputernya bisa 32 core, ada yang lebih core-nya nanti diecer satu-satu. Itu cloud. Cloud itu kalau disederhanakan adalah resource yang ada diecer sedikit-sedikit. Oke, teknologinya tadi dijelasin di buku ya. Ada KVM lah, ada segala macam itu teknologi buat ngecernya lah kira-kira. Kira-kira gitu ya. Itu cloud. Kalau yang satu lagi ada yang namanya grid computing. Oke. Sorry, yang ini saya loncat dulu bentar ya. Ada public cloud, private cloud, hybrid cloud, saya loncat dulu bentar. Ini saya harus ceritain teknologi ngecer. Ada cloud computing versus grid computing. Coba lihat. Nih. Wah susah nih. Susah. Nggak bisa. Susah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oh, oke. Ini agak kelihatan di sini, agak kelihatan. Kalau cloud computing, satu komputer di-share sama banyak orang. Itu cloud computing ya. Satu komputer di-ecer. Jadi satu core, memorinya 1 giga. Jadi satu komputer di-ecer. Itu cloud. Kalau grid, banyak komputer jadiin satu. Kebayang? Kalau cloud satu jadi banyak. Satu dipakai banyak. Kalau grid banyak komputer dijadiin satu. Dan grid itu jarang kita dengar istilahnya. Karena grid komputer itu bagaimana caranya kita pakai komputer biasa.
jadiin superkomputer. Jadi bagaimana kita bikin superkomputer yang murah banget. Jadi banyak komputer dijadiin satu, jadi superkomputer itu grid computing, dan ini biasanya kita pakai di kampus-kampus buat melakukan perhitungan segala macam. Beres ya. Jadi ada cloud, ada grid. Nah, cloud sendiri nanti ada macam-macam, ada public cloud. Kalau cloudnya ditaruh di internet supaya semua orang bisa pakai, yang kayak gini, ini public cloud kategorinya, ini public cloud kategorinya. Yang ini public cloud juga. Jadi kalau public cloud itu ada di internet. Private cloud secara teknologi sama, persis yang diterangkan sama di buku Pak Aris tadi. Cuman lokasinya ada di kita, di rumah kita, di kantor kita, di data center kita. Jadi itu jadi private cloud. Oke, cuman kenyataan hidupnya kadang-kadang kita butuh dua-duanya. Ada public cloud, ada private cloud. Makanya dikenal hybrid cloud. Ini ada dua-duanya langsung. Jadi sebagian mesin ada di kantor, ada di corporate, ada di data center sendiri. Sebagian lagi kita nyewa. Karena kan kadang-kadang kita butuh database aman segala macam, kita taruh di kantor. Kita butuh web server supaya bisa diakses sama banyak orang. Jadi ada di internet. Jadi kita kadang-kadang butuh dua-duanya. Dan kita akhirnya punya hybrid cloud. Beres ya. Jadi ada public, ada hybrid. Dan kita harus optimasi sih. Mana yang taruh di public, mana yang taruh di private. Nah, kemudian kita mulai kenal lagi yang namanya multi cloud. Nah, pusing kepala dulu. Seru nih. Jadi ada hybrid cloud, ada multi cloud. Nah, puyeng dah lo. Ada multi cloud, ada hybrid cloud. Kalau kita perhatikan baik-baik, masing-masing cloud seringkali ada istimewanya masing-masing nih, yang kayak gini lah. Oke. Multi cloud, tadi hybrid cloud, ini ada yang di private, ada yang di luar di public ya. Kalau multi cloud, misalnya server saya taruh buat core segala macam, saya taruhnya di AWS. Google Cloud dia punya kemampuan yang keren misalnya untuk function as a service, taruh di Google, GCP, Google ya. Apanya lagi, misalnya storage taruhnya di Microsoft Azure kayak gitu. Jadi ada kadang-kadang kita butuh naruh kebutuhan kita disebar di beberapa cloud sekaligus. Jadi kita punya yang namanya multi cloud. Jadi ada public cloud, ada private cloud, ada multi cloud. Beres ya? Ini cloudnya bisa macam-macam tipenya. Tapi tolong diingat ada yang tadi grid computing, ada cloud computing. Kalau grid tadi banyak jadi satu ya. Oke, sekarang sesudah ini semua, bagaimana sih caranya orang-orang itu dagang? Tadi Pak Aris sudah ngasih lihat sedikit. Ada yang namanya IaaS. Nah ini kayak kalau nggak gini dah. Paling enak lihat kayak gini nih. Oke, ini paling enak yang ini barangkali. Saya akan klik dulu biar kelihatan gambarnya lebih enak. Ini saya presentasi dari Google doang, googling ya presentasi, kurang ajar nih sebenarnya. Nah, ini kelihatan banget di sini, kelihatan perbedaannya. Kalau kita lihat satu komputer, arsitekturnya kira-kira berlapis-lapis, ada bagian bawah networking, ada hard disk, storage, ada server, ada virtualisasi, ada sistem operasi, middleware, runtime, data, application dan sebagainya. Oke, kalau kita punya sendiri di rumah atau di kantor atau di kampus segala macam, semuanya sendiri bentuknya kayak gini. Ini tidak harus satu mesin ya, bisa banyak mesin dan kita bikin sebagai cloud. Jadi cloudnya bisa seperti ini. Semua kita yang kontrol. Networknya kita yang ngurus, storage-nya kita yang ngurus, servernya kita yang ngurus, virtualisasinya kita ngurus, semua kita yang ngurus dan kita mabok sendiri. Beres ya. Kalau mau mabok sendiri boleh, tapi jangan khawatir. Hari ini software-software kayak VMware, ada VxRail namanya. Kalau OpenStack itu udah mulai gampang banget dan ini hari ini sudah mulai bisa dikontrol oleh 1-2 orang aja. Jadi kita punya banyak mesin di corporate, di kampus, di rumah sakit, data center sendiri, yang kontrol 1 orang. Bisa loh, sekarang udah mulai bisa. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil dikontrol oleh 1 orang. Dan kemarin kayak VxRail itu punya, gue jadi iklan banget ya. Teman-teman VxRail ngomong ke saya loh, kurang ajar, saya bilang sialan loh. Mereka 15 menit doang buat deploy satu node tambahan. Misalnya ini overload, dia install bawa mesin baru, di-on-in, masuk ke dalam cloud, itu
15 menit, 32 core masuk langsung. Jadi kayak gitu cara sadis banget, cepet banget. Dan pengalaman berapa temen itu dari nol, rak kosong, bawa hardware sampai nyala cloud-nya 2 hari sekarang nyala. Dan itu udah satu rak, bisa 1-2 rak ya. Itu jadi servernya ada banyak tuh. Dan hardware-nya biasanya minimalnya 4 sih, 4 node buat operasional cloud beneran. Jadi kalau udah usaha kecil banget agak susah buat beli 4 node. Soalnya 1 node kan bisa beberapa puluh juta rupiah ya. Kalau 4 ya kerasa harganya 100 juta tuh. Kalau buat usaha kecil menengah kerasa. Tapi kalau kelas-kelas kayak media online, toko online itu kategorinya murah sih kayak gitu. Lebih murah kalau punya sendiri daripada hosting sih sebenarnya. Sekarang udah mulai kayak gitu. Nah, sekarang yang ini yang kalau on premise. Kalau infrastructure of service ini network storage server virtualisasi didagangin sama tadi perusahaan-perusahaan yang nyewain. Jadi kayak tadi yang ini tuh ada Kenceng Solusindo, ada Cloud Kilat, ini dagang yang bawa sini. Kita sebagai owner yang nyewa, kita bisa masang atasnya. Cuman kalau saya posisinya sampai sistem operasi providernya yang ngasih. Karena saya mintanya kan Ubuntu. Jadi biasanya saya ngomongin gini, tolong dong sistem operasinya Ubuntu. Nah, dia dengan senang hati nginstalin karena itu free. Jadi gitu ya. Sebenarnya saya lebih ke sini sih platform sih. Saya bukan infrastructure ya. Saya platform karena runtime OS itu semua di handle sama si ini nih. Si Kenceng Solusindo sama ini sampai situ dia nge-handle-nya. Oke, saya tinggal aplikasi sama data aja yang saya mainin. Kalau kita nggak mau pusing kepala kayak Google Cloud segala macam, mereka punya sampai software as a service. Jadi semuanya udah disediain Google, kita tinggal pakai aja. Dan contoh paling sederhana kita bisa lihatlah Google Drive, kita bisa pakai semuanya free, bisa berbayar juga, dan kita bisa ngedit jadi semuanya. Jadi ini bisa sampai kayak gini ya. Cara mainnya terserah mau yang mana, tapi intinya kalau usaha kecil menengah sangat diuntungkan. Kalau kita udah mulai besar sekali, ini kadang-kadang biaya yang kita bayar ke sini kadang-kadang jadi mahal. Ke manajer ini yang dagang-dagangnya jadi mahal. Akhirnya kalau besar sekali kecenderungannya ke arah sini sih. Ke arah on premise. Jadi kita ngoperasin itu semua sendiri. Kecenderungannya ke arah situ. Jadi ya teknologi cloud menguntungkan kalau kecil, tapi kalau udah mulai besar mulai pindah. Jadi kalau kita lihat kayak toko-toko online yang ada di Indonesia, apakah itu Gojek, toko online bukan Gojek ya, Bukalapak, Tokopedia apa segala macam, dia cenderungnya yang ini, pakainya yang ini. Jadi mereka akan cenderung nyewa rak di data center, tapi server segala macam punya dia semua. Gitu, kecenderungannya ke arah situ, gitu ya. Kayak Gojek, Grab kan servernya nggak nyewa dari tempat lain sih. Jadi itu udah mereka yang handle semua sendiri. Arsitekturnya sama, cuman mereka yang handle semua sendiri. Oke, beres ya. Nah, terus ada variasi-variasi dari cloud tadi, terutama di operator telekomunikasi ada namanya SD-WAN sama edge computing. Tadi ada grid computing, cloud computing, ini ada SD-WAN sama edge computing. Bisa pakai gambar nggak ya? Oke. Mana gambar yang enak, yang bagus, yang mana? Saya SD-WAN dulu lah. SD-WAN aja coba. Nah, ini mulai kelihatan nih SD-WAN. Ini SD-WAN ini biasanya dagangannya teman-teman operator sih. Kalau ini video lagi, jangan. Keklik ya. Nah, SD-WAN itu adalah dagangannya operator telekomunikasi, kayak Telkomsel dan teman-temannya itu dagangnya SD-WAN. Intinya adalah dia punya wide area network, jadi kantor pusat, kantor cabang segala macam disambungin oleh seluler tadi, dan mereka jadi satu jaringan. Walaupun itu secara fisik misah-misah, tapi si SD-WAN itu jadiin satu semuanya. Itu dari sisi jaringannya.
Nah, kemudian apa yang terjadi setelah ini terjadi, seringkali di ujung-ujung ini, di modem-modem SD-WAN-nya, kita bisa nambahin cloud di situ. Jadi si SD-WAN punya kemampuan cloud di belakangnya, ada server cloud di sebelah sini. Dan itu namanya edge computing. Cloud juga sih. Coba kita lihat gambarnya aja. Oh ini paling kelihatan banget kayak gini. Oke, jadi kita punya selulernya masuk ke edge node istilahnya, tapi ini sebenarnya cloud. Dan ini dipakainya, ini bisa lepas sama cloud yang ada di Jakarta. Semua sistem ini bisa berdiri sendiri, ditaruh di tengah hutan. Jadi bisa sampai seperti itu. Jadi ada BTS seluler, ada cloud-nya, nempel sama BTS-nya langsung, dan ini biasanya dipakai untuk IoT. IoT adalah sensor ya. Jadi kita pasangin sensor-sensor buat batu bara lah, buat minyak lah, segala macam kan mereka butuh banget sensor. Kalau sensornya harus dikirim ke Jakarta, terlalu jauh, jaringannya nggak ada karena ini tengah hutan. Jadi cara yang dipakai sama orang-orang itu yang melakukan eksplorasi ke lapangan, mereka pakai BTS seluler, ditaruh cloud, ditempelin di situ, dan ini menjadi bagian dari IoT-nya kayak gini kira-kira. Jadi ada edge computing, nempel ke BTS, jadi semua datanya dimasukin ke server yang ada di sini lokal, gitu ya. Nah, kebetulan Pak Aris dan Pak siapa tadi? Pak Aris satu lagi teh, Pak Giri, lupa gue namanya. Giri. Hah? Yang mana? Giri ya? Yang Giri. Iya, itu mulai bikin buku lagi. Nanti tolong dibeli bukunya, lagi dalam proses penulisan. Tadi kan kita mainnya cloud ya. Cloud computing ya, cloud VS. Nah, Kubernetes sama Docker. Nah, ini bukunya lebih ke arah situ nih. Ini udah buku-buku yang ini sedang ditulis saudara-saudara, jangan khawatir. Nanti kalau udah jadi tolong dibeli lagi. Kurang ajar. Iklan banget ini mah brengsek dah ya. Tapi kira-kira tadi yang dijelaskan sama Pak Aris kan lebih ke arah sini ya, pakai hypervisor, di atasnya ada sistem operasi, dan ini masing-masing satu virtual machine. Sementara teknologi yang baru kita udah mainnya kontainer, jadi ada Docker, tidak ada sistem operasi, ini langsung jalan-jalan, dan ini bisa jalan di macam-macam sistem operasi. Dan ini akan dibahas, jadi pakai Kubernetes buat kayak manajemennya ya. Terus kontainernya, Dockernya jalan di atas ini. Jadi langsung sih si kontainer akan ngomong ke host sistemnya secara langsung. Kira-kira itu. Ini masih dalam proses penulisan, bisa kita lihat sih nanti perbedaannya apa. Ini perbedaannya antara tradisional gimana. Tradisional udah susah lah, karena itu akan susah banget kalau pengalaman bisa beberapa minggu buat implementasi yang tradisional. Virtualisasi lebih cepat, Docker lebih cepat banget. Jadi ini yang bisa cepat banget. Jadi ujung-ujungnya gimana caranya kita murah sama cepat sih, supaya kita bisa agile banget buat menghadapi dunia itu, bisa sangat agile. Kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat teman-teman semua. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bu Tuti ya. Pertanyaan udah banyak ya. Pertanyaannya udah banyak nih Prof. Ini udah saya Sudah tampung juga. Coba saya jawabin, tapi nggak tahu Pak bener apa enggak Pak. Enggak, lu lebih pintar pada gua kok, tenang Nanti aja. kita review ulang ya Pak Aris ya. Oke, alhamdulillah kita udah mendengarkan pemaparan dari teman-teman ya, dari Prof. Ono dan juga Pak Aris Risdianto. Di sini saya sudah merangkum untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta via chat di Zoom. Nah, di sini mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi, alhamdulillah penerbit Andi juga menyediakan 3 paket buku nih Prof ya. 3 paket buku sebagai door prize kuliah umum kita pada siang hari ini. Alhamdulillah. Cuman yang nanyanya banyak banget, bingung dah lu baginya. Coba tugasnya Bu Tuti aja ya gitu. Ya. Oke, nanti sambil berjalan nanti kita akan seleksi untuk pertanyaan terbaik ya.
nanti kita ambil 3 peserta ya untuk pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan door prize 3 paket buku. Nanti untuk paket bukunya seperti biasa kita akan meminta nama lengkapnya si pemenang dan juga alamat pos lengkap, dan nanti akan dikirimkan via nomor ponsel, nanti akan saya jelaskan di akhir. Ya, seperti itu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita buka sesi tanya jawab ya. Di teman-teman ini saya sudah rangkum tadi, ada pertanyaan dari Pak Wiharto nih Pak. Dia bilang asik nih, Pak, kenapa sih cloud itu penting untuk bisnis masa sekarang, apalagi untuk perusahaan startup di Indonesia, itu seperti apa peluangnya? Ya, boleh dijawab dulu untuk pertanyaan dari Pak Wiharto. Nah, Pak Aris duluan dong, yang muda dong, yang tua belakangan. Sebenarnya sudah dijawab ya, karena butuh yang cepat dan murah. Jadi kita emang nggak tidak istilahnya harus mengakui itulah, karena kan startup mungkin masih baru gitu ya, mungkin modal juga belum kumpul, mungkin pembiayaan juga belum dapat gitu ya. Sedangkan dia harus mencoba bikin suatu service yang bisa diakses secara umum gitu ya. Akhirnya larinya adalah ke cloud computing, itu baik yang bersifat lokal cloud ataupun internasional gitu ya. Nah, itu inti. Jadi kalau kita lihat kita lihat sebagai contoh adalah Google aja lah. Jadi Google itu kan waktu itu kan pertama kali kan dia startup. Kemudian bisnis dia itu hanya bikin search engine gitu ya. Tapi tahu-tahu dia bisa bikin email murah dan segala macam itu. Itu duitnya dari mana gitu. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu kan. Masa dia bisa mendeploy segede jaringan sebesar itu dengan pendapatan mereka yang hanya mengandalkan waktu itu sedang iklan kan, AdSense gitu ya. Nah, tetapi ternyata itu berhasil gitu ya. Akhirnya dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, terutama open source dan segala macam itu, akhirnya mereka survive kan. Akhirnya mereka bisa bikin sesuatu dengan harga murah gitu. Akhirnya dia menjual ke company-company lain. Oke, pakai cloud saya dengan harga murah juga, seperti itu. Jadi apalagi ininya itu sih cepat dan murah. Ya, Pak, saat ini nah, ada yang per hari pun bisa. Per hari pun bisa. Per hari bisa gitu. Itu jadi ya. Udah kelebihannya mereka ya kan dalam berbisnis. Betul, ya. Oke. Pak Ono mau menambahkan, Pak Ono? Udah bagus kok, cukup. Ini Ono lagi ngetes Pak Aris sih sebenarnya. Pak, boleh diaktifkan? Oh, alah lupa. Itu Pak Aris sudah cukup, dapat nilai 100, tenang aja. Ono kurang ajar. Ini ada pertanyaan yang bagus loh ini, yang terakhir keluar nih. Dari Pak Muhammad Nurul Ok Delial ini. Untuk keamanan data di cloud itu aman tidak ya? Pak Aris, aman nggak? Nah, ini tergantung ini ya, dari sisi mana gitu ya. Karena kalau kita ngelihat dari teknologinya, kita yakin tuh aman gitu ya. Karena dari sisi pembagian dari untuk service storage gitu ya, yang ada di cloud gitu ya, kita sudah bisa memilih bahwa itu akan dipisah ke dalam hard disk yang berbeda, storage yang berbeda, dengan akses level yang berbeda gitu ya. Nah, cuma apakah beberapa step yang disarankan atau dilakukan apa tidak, itu lain soal gitu. Karena kadang-kadang ada yang kalau kita mau pakai data di layanan cloud gitu ya, silakan gunakan ini. Ternyata ada step yang sama usernya tidak dilakukan gitu. Jadi waktu menyimpan datanya ada kemungkinan bocor kan, seperti itu gitu. Ya, kalau aman apa tidaknya relatif dari seberapa besar kita mengikuti aturan atau SOP yang disarankan oleh penyedia layanan cloud tersebut gitu. Bagaimana Pak?
Iya, 100 atau 50? 100 sih sebenarnya. 1000. Eh, aku nambahin aja iklan lewat. Boleh, boleh. Kalau pengen ngamanin kuliahnya ada di Open Course ITTS ACID. Nah, itu Di, cocok udah. di situ ada kuliah cyber security yang free dan Anda bisa dapetin sertifikat di situ. Cuman ada satu isu ya. Ini isunya bukan isu keamanan-keamanan sih. Jadi kalau kita lihat kayak kemarin lah Depdagri, Dukcapil segala macam kan banyak dihujat. Datanya kok taruh di luar negeri, di cloud luar negeri gitu ya. Walaupun mungkin aman ya, tapi kan udah gitu orang-orang bilang kok di luar negeri, ini kan data punya rakyat Indonesia, kenapa nggak ditaruh di Indonesia? Nah, jadi ada isu keamanan lain sih sebenarnya, keamanan tanda kutip yang Oh, oke. masalah masalah merah putih lah. Jadi kalau udah data-data yang udah sifatnya seperti itu, seringkali kita pengennya cloudnya dalam negeri. Jadi walaupun sebenarnya keamanannya mungkin sama kali ya. Cuman kan, wah ini kan masalah kedaulatan bangsa Indonesia. Kalau bisa ada di dalam negeri. Nah, ada kayak gitu-gituan sih. Itu aja. Ya maklum lah Republik ini. Kalau saya sih pengennya di Maklum nih, Pak. Indonesia, bukannya apa-apa, supaya rezekinya ngalir ke pengusaha lokal. Iya. Jadi bukan masalah keamanan sih, masalah aliran rezeki dari era APBN itu, dari APBD, APBN larinya ke pengusaha lokal gitu. Walaupun Pak Aris ada di Singapura. UMKM menengah ke bawah gitu. Iya, walaupun dia ada di Singapura, biarin Pak Aris itu ada di Singapura supaya bisa ngambil duit orang-orang Singapura ke Indonesia. Itu nggak masalah juga, bagus. Oke. Jahat banget ya si Nah, Ono. nah ini ada pertanyaan lagi ya Prof ya. Banyak nih yang antusias alhamdulillah. Di sini Pak Akbar Juliansah ya bertanya apakah benar kunci dari virtualisasi adalah karena resource-nya yang memang berlebihan sehingga dilakukan untuk menuju efisiensi penggunaan dari perangkat yang dikatakan nganggur tersebut, Prof. Jadi benar nggak sih kira-kira nih virtualisasi itu resource apa kuncinya itu di resource yang memang berlebihan, jadi nanti bisa jadi efisiensi seperti itu. Gimana Pak Aris? Kurang ajar gue. Nah, Pak, kalau saya mau cerita aja sih. Mungkin nggak tahu ya, ada yang pernah dengar cerita Amazon nggak? Kenapa si Amazon itu tiba-tiba dari e-commerce jadi bisnis cloud, Oh itu ya, AWS. kelebihan itu Oh ya. ya. Kelebihan betul. Jadi ceritanya gini, jadi kan dia sebenarnya marketplace kan ya. Jadi orang bisa beli barang di situ. Cuma pada waktu hampir akhir tahun ya, Natal tahun baru, itu dia butuh banyak tuh. Karena kan orang mau ngasih hadiah. Oh. Jadi orang pada beli semua. Server dia kewalahan gitu. Akhirnya dia harus nambah gitu. Cuma setelah Januari idle tuh servernya dia gitu. Nggak kepake gitu. Oh. Nah, akhirnya janjian sama orang. Oke, kamu silahkan sewa server saya. Tapi nanti kalau Desember sama Januari saya ambil gitu. Oh gitu. Jadi Nah, jawabannya benar tuh tadi. Nah, si company-nya yang nyewa ini, oh nggak masalah kalau Desember sampai Januari saya juga libur gitu. Oh, kapasitas boleh dikurangin. Ambillah. Gitu. Akhirnya, Oh, oke. Baru dengar saya ini, baru dengar cerita ini menarik ya. Ya mungkin bisa di apa namanya ditelusuri Pak, benar apa enggak? Oh. Tapi emang sih kebanyakan emang kayak gitu sih. Kalau kita lihat di ini ya di data center yang punya kementerian lembaga segala macam, mereka juga banyak beli server-server gede-gede sih 32 core apa core-nya gede-gede banyak, memori gede-gede. Akhirnya mereka bikinnya cloud juga sih. Tapi buat internal ya nggak dijual. Jadi kalau saya waktu itu di Kemhan segala macam itu servernya ganas-ganas sih, gede-gede. Dipakai buat itu. Ini masih banyak banget ya pertanyaan ya. Aduh, stres saya ngelihatnya. Nah, ini ada isu yang lagi sedang berjalan nih, Prof ya. Menurut saya pertanyaan sangat menarik. Di sini izin bertanya lagi, Pak. Untuk isu internet menjadi hal utama ya dalam cloud. Karena kita yang di daerah boro-boro mikirin untuk cloud, Pak, gitu kan. Karena untuk internet aja susah. Nah, untuk bisa internet agak kenceng aja kita udah mikir-mikir keras. Nah, ini terjadi di kasus di daerah Dompu, Pak, untuk salah satu lokasi di NTB. Nah, bagaimana saran Bapak untuk menyikapi hal ini?
Seperti itu. Wah, Faris ini mau mah jawab atau Ono jawab nih? ini mah domainnya Pak Ono udah. Internet desa ya. Gini. Internet desa nih. Logikanya sederhana aja sih. Kalau servernya jauh ada di Jakarta, pasti kita butuh sambungan dari Dompu ke Jakarta. Oke, cloud-nya ada di Jakarta, jadi cloud itu tetap server sih, komputer server ditaruh di data center itu jadi cloud ya. Nah, kalau cloud-nya ada di Jakarta ya kita perlu sambungan dari Dompu ke Jakarta. Bayangkan kalau servernya ada di Dompu, kita bisa bikin sambungan lokal aja sih. Sebenarnya cuma gitu aja logikanya. Semakin jauh Bener. semakin ribet aja urusannya. Jadi kalau kita punya kebutuhan seperti itu, saya cenderungnya akan bikin servernya taruh di lokal aja sih. Intinya sesederhana itu. Saya kasih lihat yang gombal banget ya. Saya share screen lah. Oke. Boleh. Ini share screen ya. Kata kuncinya sederhana buat teman-teman semua, internetnya dibikin offline. Mampus lu. Internetnya offline-in aja. Jadi nggak usah pakai internet, kita bisa nyambung sih, kira-kira kayak gitu. Ini internet offline. Dan kalau Anda perhatikan ini OWP, ini udah RT RW net, ini ada paper jurnal di Jogja UAD, wala ilaha illallah, ini Telkomnika paper jurnal loh ini, yang nulis kan penjahat ya. Dan ini servernya gombal banget loh, servernya Raspberry Pi 3 ya, harganya sekitar 500.000 perak servernya. Nah, kisahnya gini lah, kisah gombalnya banget ya. Jadi logikanya cuma gitu aja, gimana caranya kita bisa bikin server yang kecil, ditaruh aja di dekatnya kita supaya aksesnya lokal aja. Akses lokalnya pakai apa? Bisa pakai wifi lah. Cuman sekarang teman-temannya udah parah banget, pada pakai fiber optik di desa loh. Jadi mereka udah menarik fiber optik di desa-desa. Nah, kisahnya kira-kira gini. Ini kan internet offline ya. Waktu itu saya diundang sama Oman, negara Oman. Negara Oman punya konferensi tentang open source. Udah saya diundang ke sana, saya ngasih ceramah dong di Oman. Ya teman-teman, karena Indonesia jaringannya masalah, kita bikin aja internet offline. Aku bawa Raspberry Pi ini, tak bawa ini. Raspberry Pi itu ada 4 core di dalamnya, bentuknya seperti ini kalau mau tahu. Raspberry Pi 3. Oke. Ini kayak gini harganya 750.000, 650.000, harganya gombal-gombal sekali. Oke, bisa kita lihat lah image-image-nya. Ini Raspberry Pi-nya murah sih sebenarnya. Nah, saya ngasih ceramah di Oman itu, selesai ceramah dirubungin orang Arab, pada ngerubung semua orang Arab. Wono, ajarin kita dong, gimana caranya bikin internet offline. Waduh, gila. Mereka sampai terkagum-kagum sama solusi Indonesia itu, terkagum-kagum asli. Gitu. Jadi solusinya sederhana banget, cuman dibikin offline seperti itu. Nah, waktu itu saya masih mikirnya pakai wifi loh. Jadi kalau wifi kan kita tahu ya, pakai antena wajan lah, wajan bolik, itu semua orang tahu lah. Pakai penggorengan seperti ini kan kita bisa jarak jauh ya. Ini kalau Anda lihat ke bawah, ini buatan bangsa Indonesia semua loh. Liatin, ini udah daftar harga antena, cara membuat antena wajan. Ini Indonesia loh, sampai bawah-bawah Indonesia semua ya. Ini jadi antena wajan tuh Indonesia banget. Nah, cuman teman-teman udah pada gila nih sekarang ternyata. Jadi di desa bukan pakai wajan lagi. Saya masukin ke dalam ke wiki saya Ono Center RID, masukin kata kunci RT RW net. Oke. Nah, ini RT RW net ini masuk ke penggunaan, kayak ke bawah lagi ya. Ini yang paling keren barangkali, salah satu yang paling, ada beberapa yang keren sih, ada 3 paling nggak yang keren. Ini Salmanet di Garut. Ini fiber loh ini. Ini fiber. Ini saya gedein lah. Ya, Prof, ya? Ini kabel fiber optik di desa loh ini. Dan ini ada hampir 20-30 desa di Garut nyambung fiber optik, saudara-saudara. Ini lagi narik fiber ya. Oh, udah gitu, ini si Dadang gila nih, anak satu. Anak-anak SD diajarin cara nyambung fiber optik, apa enggak keterlaluan Dadang kelakuan minus banget ini. Ini Dadang nih namanya, Dadang, rada gelo. Jadi ini di Garut, Tasik kan ada 20-an desa kayak gitu. Ini Kasepuan Cipta Gelar, insya Allah minggu depan saya ke sana, narik fiber optik lagi. Ini Kasepuan Cipta Gelar di Sukabumi, nanti harus jalan lagi sekitar 2-3 jam lagi, naik ke atas gunung. Ini fiber optik desa lagi. Jadi mereka, bangsa ini udah dahsyat banget, desanya udah mulai fiber optik semua. Gitu. Jadi jawaban singkatnya, servernya pindahin, bikin jaringan sendiri ke desanya. Beres.
Nggak perlu pakai pulsa, nggak ada bayar apa-apa, nyambung 24 jam. Yang penting listrik nyala. Ya bikin listrik sendiri juga akhirnya. Itu solusinya Pak Ono yang luar biasa nih. Ya, Kalau untuk desa-desa saya udah Masya Allah dah. rada ngawur. Rada ngawur, rada apa ya, agak sedikit, nggak sedikit sih, gilanya banyak ya bro. Gilanya banyak ya. Kalau Prof Ono bilang. Ada yang ngamuk ke saya juga sih, jangan khawatir. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Prof ya. Di sini ada yang bertanya tadi, ada pertanyaan menarik. Oke, dari Pak Rahmat Hasan. Izin bertanya Prof, di sini kira-kira untuk rekomendasi aplikasi cloud untuk UMKM menengah ke bawah itu seperti apa untuk rekomendasinya? Jadi bisa teman-teman UMKM di Indonesia khususnya nanti bisa mungkin bisa go digital pelan-pelan, bahkan akselerasinya kita bisa percepat seperti itu Prof. Yang jawab ini Bu Tuti ini. Bu Tuti apa Bu Tuti? Ini curang dia. Ini moderator soalnya sebenarnya dia yang nulis buku tentang itu. Bu Tuti, apa aplikasinya Bu Tuti? Soalnya Paris bagian bawah dia server. Dia server, kalau udah aplikasi dia stres dia. Bu Tuti apa aplikasinya Bu Tuti? Ini Bu Tuti, ya ini buat teman-teman semua, Bu Tuti ini nulis buku tentang e-commerce dan sebagainya buat UMKM dan bukunya sudah diterima sama Andi dan akan terbit. Nanti bisa dibeli juga ya. Bu Tuti bisa cerita sekarang. Ya, Bu Saya Tuti. jadi yang cerita. Saya udah banyak korban nih, Prof. Ya udah nggak apa-apa buat icip-icip aja. Jadi apa Bu Tuti ada saran? Nah, mungkin sarannya kalau untuk UMKM di Indonesia, kita bisa cari yang lebih terjangkau dulu untuk fasilitas harganya ya, Prof. Tapi dari sisi keamanan juga terjaga gitu ya, Prof. Ya. Mungkin kalau untuk teman-teman komunitas UMKM bisa coba mungkin dari Google Cloud juga bisa ya, Prof. Ya. Itu kalau nggak salah juga bisa bulanan bahkan harian. Nanti bisa dilihat apakah bisa signifikan nanti untuk perubahan kemajuan di sektor bisnis mereka atau seperti apanya nanti kan bisa diukur juga ya Prof ya, seperti itu. Kemudian kita bisa cari yang yang gratis-gratisan juga dulu banyak ya Prof ya, seperti itu. Sekarang apalagi memang persaingan untuk usaha pun yang menyediakan aplikasi cloud secara berbayar ataupun gratis itu harganya sangat minim-minim sekali ya, agak benar-benar saingan seperti itu. Jadi bisa kita bentuk komunitas biasanya Prof ya, itu nanti akan sharing di situ. Oh ternyata udah implementasi menggunakan cloud A, cloud B. Nah itu nanti bisa dilihat efek positif negatifnya seperti apa, kayak gitu ya Prof ya. Pak Aris mau nambahin nggak Pak Aris? Gitu. Ini gue jadi moderator nih sekarang. Mungkin... Pak Aris mau nambahin? Kalau saya sih untuk aplikasi UMKM sih saya kurang menguasai ya. Tapi kalau sekedar hanya biasanya kan yang butuh utama kan untuk marketing gitu ya, untuk menunjukkan produk kita ada apa enggak seperti itu. Jadi banyak template simple website gitu ya, kita bisa isi produk-produk kita gitu ya, kemudian tunjukin aja gitu bahwa kita punya produk seperti ini. Nah kemudian dengan simple website tadi itu kita dengan teknologi yang kayak tadi Pak Ono bilang kontainer atau apa gitu, ini dengan aplikasi yang sama kita bisa kita gunakan. Kita mau kasih ke Azure bisa, masih ke AWS bisa, masih masukin ke Google Cloud juga bisa gitu. Jadi nanti tergantung dari segi mungkin harga ya, kalau seperti yang dia bilang tadi ada yang sistemnya jadi kita bayar kalau kita pakai VM-nya atau kalau kita pakai resource-nya gitu. Ada juga yang per bulan, ada juga yang mungkin per jam gitu, tergantung dari kebutuhan seperti itu. Jadi aplikasinya bisa bermacam-macam sih gitu. Kalau mau free banget sih, kalau mau benar-benar free ya. Ini teknik, ini si Ono kan ini gombal banget ya. Gimana caranya supaya gratis semua. Tapi ini berlaku untuk yang kecil doang ya.
bukan UMKM, UMMM nggak ada, ya kecil-kecil, kakak-kakak, usaha kecil-kecil banget gitu ya. Nah, kalau yang kayak gitu yang mau free banget bisa aktif di Instagram lah, terus taruh flyer di situ, kita bikin flyer taruh di Instagram. Itu yang kayak gitu ya, Instagram atau Facebook atau apalah, aktif di kayak gituan dan itu lumayan menghasilkan. Saya punya bekas murid dulu dia sampai bisa ekspor kerudung ke Malaysia segala Keren. macam, caranya pakai Facebook doang sih. Jadi dia main di Iya. Facebook, akhirnya bisa ngimpor kerudung. Sekarang ini dia lebih parah lagi, dia udah mainannya import ekspor. Sekarang mainnya import ekspor dan mainannya udah MM-an. Tapi nggak sampai nyewa cloud, kurang ajar tuh anak satu. Oke, itu beres ya. Nah, cuman yang sering jadi masalah nanti kalau kita butuh accounting, software accounting segala macam ya. Ini saya share aja ya. Jadi kalau buat marketing kalau bisa aktif di media sosial segala macam masih bisa free lah. Cuman kalau mulai butuh software-software seperti accounting, cari yang open source aja. Jadi udah caranya udah kayak gitu aja, open source. Nah, langsung keluar nih open source accounting seperti apa. Banyak yang free juga sih. Jadi teman-teman bisa ngelihat lah software-software yang free-nya bisa dicari. Jadi masukin kebutuhan kita, terus masukin software-nya apa, bisa mulai ada inventory apa segala macam ya. Jadi bisa dilihat-lihat di sini. Kadang-kadang kita bisa ada yang ngasih rating sih, accounting free software accounting. Nah ini kayak gini nih ya. 11 best free accounting software. Nah ini kita enak banget nih udah. Jadi kalau udah butuh software itu bisa milih sih softwarenya apa aja. Ada OFBIS, ada apa segala macam bisa kelihatan. Jadi masukin aja kata kuncinya apa, tambahin open source, cari artikel-artikel yang ngasih rating. Jadi udah gitu bisa kita coba pakai makhluk-makhluk ini. Kalau mau lebih gombal lagi sih cari di Google Play aja, Play Store. Play Store. Oh, ada juga ya, Prof ya, bisa ya. Ini parah banyak di sini. Accounting. Udah cari di sini apa Jibun? Ini buku yang atas buku ya. Cari yang bentuknya software aja di bawah kalau nggak. Nah ini Yang software. apps ya. Ya Yang berbentuk apps, apps ini banyak sih. Kalau accounting nanti kita butuh buat apa lagi ya? Tinggal masukin aja kata kuncinya di Play Store. Konsekuensinya Play Store masuknya ke handphone ya. Kalau yang tadi kan masuk ke komputer ya tinggal milih aja yang mana. Kata kuncinya kayak gitu open source aja udah. Udah, selamat dah. Sementara. Makanya belajar Linux lu pada jangan belajar itu. Jangan pakai Windows, mahal. Habis ini saya dimarahin Pak Joko nih. Pak Joko masih pantau, Pak. Tuh kan. Walah. Pak Joko Irawan masih bersama kita, Pak. Oke, menarik ya, Prof ya. Kita next pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan menarik. Saya lihat dari Pak Muhammad Lutfan. Pak Ono, permisi izin bertanya. Kalau bicara tentang prosesor di VirtualBox, kita mending buatnya banyak core, tapi kecepatan prosesor nggak kenceng-kenceng banget, atau mending core-nya dikit, tetapi kecepatan prosesor aksesnya lebih kenceng, Pak. Nah, bagusnya yang mana nih, Pak? Gimana? Nggak ngerti. Ini Pak Aris yang ngerti nih. Pak Aris gimana Pak Aris? Oke, ya. Ini pilihannya adalah core-nya kenceng, ya kan? Core-nya banyak, nggak kenceng, atau core-nya dikit tapi kenceng kan gitu. Ya. Ya, tergantung dari berapa VM yang mau dijalankan kan. Kalau kita maunya supaya bisa banyak VM, ya kita beli yang core-nya banyak gitu. Tapi kalau kita maunya cuma bikin VM yang kecil tapi jumlah VM-nya dikit tapi nanti mau kerja lebih, ya lebih baik beli yang core-nya sedikit tapi kencang gitu. Jadi tergantung desainnya seperti apa gitu. Karena itu tadi kalau kita misalnya mau di-share gitu ya, beberapa VM menjalankan yang sama kan nggak optimal juga. Mendingan satu VM dengan prosesor yang kencang menjalankan satu aplikasi daripada dibagi menjadi dua. Gitu. Seperti itu jawabannya ya. Iya, kalau misalnya tadi kalau kebutuhannya buat accounting mungkin nggak perlu kenceng-kenceng banget ya. Bayangkan kalau betul. kebutuhannya buat rendering video. Rendering gitu. Wah, itu butuhnya kenceng banget tuh, rendering tuh parah. Rendering, data science. Aduh, tewas-tewas itu saya.
Ya, mendingan beli CPU yang kenceng 1 VM aja nggak apa-apa Pak ya. Iya. Banyak kan dulu. Tapi cloud itu bisa buat rendering loh, hati-hati loh. Kayak kita kalau ngedit-ngedit video segala macam taruh di cloud juga bisa rendering gitu. Jadi tergantung kebutuhan banget sih ya. Kita buat apa ya gitu. Kalau anak saya pengennya ngegame, waduh, itu mintanya kenceng semua itu, rese itu anak-anak. Core-nya banyak tuh, Pak. Duitnya kenceng. Alah. Oke, baik. Terima kasih. Sini ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Ali Yanwar ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Prof mengenai hubungan antara IoT dengan cloud itu sendiri. Ya. Siapa yang mau jawab? Kayaknya udah jawab sama Pak. Oh, udah. Pak Udah Ono ya? tadi ya. Kalau disederhanakan sih IoT itu kan kayak sensor ya. Sensor buat dapetin data-data dari luar. IoT adalah Internet of Things. Jadi sensor tadi, things tadi, kemudian ngirim data ke server. Jadi biasanya cloud-nya tuh di servernya cloud gitu. Kira-kira kayak gitu sederhananya sih. Oke. Kalau tadi yang contoh yang lain adalah edge computing. Yang saya kasih contoh tuh edge computing itu IoT loh itu. Dan itu dipakai di perusahaan minyak segala macam. Gitu. Ya jadi IoT itu tempat ngumpulin datanya, nanti ngolahnya di cloud-nya. Ya. Dan di cloud-nya itu kita biasanya akan mainan machine learning loh, hati-hati. Jadi ada AI, machine learning ada di cloud tadi. Jadi butuh core kenceng sih sebenarnya. Soalnya orang sering kali ngelihatnya IoT cuma sensor tok loh, asli. Padahal IoT di belakangnya ada machine learning. Nah, teman-teman semua asal tahu aja ahlinya machine learning itu Bu Tuti itu. Cuma dia nggak mau ngaku itu, diam-diam dia. Saya masih banyak belajar, Prof. Cuman Bu Tuti udah ada yang punya ya, jangan nyolek-nyolek lu, hati-hati. Oke, menarik tadi untuk pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi di sini dari Bapak Ramadoni. Maaf Pak, izin bertanya, apakah bisa mengendalikan penerangan jalan raya umum, tetapi sakarnya terhubung langsung ke komputasi cloud, tapi bukan tanpa kabel ya, seperti itu. Bukan tanpa Gimana? kabel. Ya. Nah, loh. Nirkabel ya? Bukan tanpa kabel, maksudnya lewat kabel PLN ya kali ya? Kayak tinggal pasang sensor, kemudian konekin ke Wi-Fi atau 3G, konekin ke cloud Pak, selesai. Sebenarnya kayak gitu sih. Tapi kalau mau jujur sih, ini lampu-lampu yang di Jakarta ya, lampu penerangan Jakarta itu dikontrol dari gubernuran loh. Lampu penerangan Jakarta dikontrol dari situ, gitu. Kenapa dikontrol dari situ? Jadi ini lampunya udah IoT semua, lampu Jakarta ya. Nah, kisahnya gini ya, kemudian saya ketemu sama orangnya langsung. Pak Ono berkisah nih. Ya, ketemu sama orang langsung, cerita kan, ngobrol kan. Jadi ternyata salah satu pengeluaran terbesar dari provinsi DKI itu lampu. Akhirnya lampunya dikontrol sama dia. Jadi kalau perhatiin lampu Jakarta kan mati sendiri, jam berapa mati nyala sendiri. Itu dikontrol sama sana. Dan karena kita kontrol benar, mereka kontrol benar, mereka berhasil menghemat ratusan M loh. Duit. Hebat ya. Itu tujuannya jelas sih sederhana. Jadi kalau kita lihat semua tujuannya duit loh. Parah. Jadi yang namanya cloud lah budget. Apa tujuannya gimana cara kita menghemat. Bagaimana kita kontrol itu semua supaya jadi hemat biaya, anggaran segalanya hemat gitu. Tapi kalau DKI, Pemda DKI itu namanya udah smart city ya, kategorinya udah smart city. Jadi lampu tadi kategori smart city, bagaimana kita bisa ngontrol yang ada di kota kita. Jadi sebagai penyelenggara kota, itu mereka berusaha kontrol kotanya. Lampu. Contoh lagi dari smart city adalah banjir. Contoh lain dari smart city adalah peralatan berat, alat-alat berat buat ngeruk kali apa segala macam, semua dikontrol sama smart city-nya Jakarta. Dan di peralatan berat itu dipasangin sensor-sensor GPS dan sebagainya supaya mereka bisa ngontrol alat beratnya ada di mana. Terus dia bisa ngontrol konsumsi bensinnya. Kalau alat berat nggak pakai bensin ya, pakai diesel. Dieselnya kayak gimana? Ini dieselnya bocor nggak? Ini alat beratnya kencing sembarangan nggak? Soalnya kadang-kadang alat berat suka kencing sembarangan gitu. Karena supirnya suka berhenti udah gitu, atau bocor aja itu dieselnya hilang gitu kan? Ya tahu sendirilah maksudnya kemana. Bu Tuti nggak ngerti, dia nggak ngerti. Kalau alat berat bisa kencing sendiri nggak tahu dia.
Oke deh, Prof. Nah, untuk ada pertanyaan lagi nih, Prof ya, dari Pak Efrem. Ini Pak Efrem aktif juga nih Iya, bertanya. nanyanya banyak banget tuh dia, sakti. Kayak udah suhunya nih, Prof. Kalau sudah multi cloud atau di hybrid, kira-kira penerapan keamanannya seperti apa sih, Pak? Tadi Waduh. kan ada penjelasan ya, ada Iya. hybrid, ada multi cloud. Nah, itu seperti apa untuk keamanannya sendiri? Pak Aris mau jawab duluan. Oke. Jadi kalau apa namanya udah model hybrid itu kan ya masing-masing penyedia cloud juga udah punya apa ya set keamanan tersendiri gitu ya. Kemudian dari seberapa level yang kita mau amanin juga mereka juga sudah punya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita mau mengasumsikan bahwa oke, kalau misalnya di cloud A sama cloud B gitu ya, saya mau menghubungkan dua cloud ini tapi nggak mau koneksinya lewat publik gitu ya. Untuk mengamaninya salah satunya bisa pakai VPN kan gitu. Kemudian kalau misalnya saya nggak mau kalau misalnya data saya diketahui oleh cloud A gitu ya, akhirnya kita bikin namanya virtual private cloud kan, jadi seakan-akan yang tahu tuh hanya si pengguna saja gitu, bahkan si providernya tuh nggak akan tahu apa isi dari data-data atau aplikasi yang ada di virtual private cloud tersebut gitu. Jadi tergantung dari apa yang kita mau amankan, nah itu solusinya juga berbeda-beda seperti itu. Pak Ono, silakan Pak Ono menambahkan. Ini saya share aja deh. Oke, Mungkin kata kuncinya adalah sakti. Waduh. Sakti. Sistem ini keuangan tingkat tinggi, salah. Sistem aplikasi keamanan tingkat tinggi sih sebenarnya. Ada nggak yang keamanan ya? Coba sakti keamanan. Keamanan. Nih. Seksi keamanan informasi. itu Coba I-nya double nggak, Prof? I-nya double sih. Oke. Keamanan tingkat tinggi. T-nya double, salah. Bukan I-nya double. Sakti, T-nya double. Ini salah ngetik. Nah, ini ada ini ya, Sakti introduction. Kalau boleh saran dilihat-lihat lah di sini. Nih, standar arsitektur keamanan tingkat tinggi. Wah, ada 16 slide di sini. Apakah itu namanya benteng digital segala macam ada di sini. Ini intro banget. Tapi kira-kira kalau disederhanakan, kira-kira apa yang tadi Pak Aris jelaskan ya. Kalau kita udah mainan kayak gini, kita biasanya akan misahin. Contoh, tiap core itu satu core satu aplikasi. Kita nggak pernah bikin satu core itu banyak aplikasi. Itu satu. Terus yang lain lagi, jalur komunikasi buat klien, buat admin, buat admin server, sama admin aplikasi beda-beda semua jalur komunikasinya. Semuanya akan pakai VPN, tapi VPN-nya beda-beda semua. Terus tadi kan satu core satu aplikasi. Konsekuensinya back end, front end, database, middleware segala macam beda core semua, lu hati-hati. Beda core. Wah, parah. Kita kalau udah mainan sakti tadi, udah core-nya lain semuanya, dan nanti komunikasi antar core pakai VPN, udah gitu betul-betul dikontrol di firewall-nya, dan kalau kita sebagai admin, kita akan masuk pakai jam host. Kayak gitu. Jadi betul-betul nggak direct langsung masuk ya. Kita masuk jam host, masuk lagi gitu. Jadi ngeri-ngeri banget sih, ngeri. Kalau udah mainan kayak gitu ngeri banget sih. Serius. Dan kita bikin itu. Di Indonesia kita bikin seperti itu. Hehehe, serem. Yang makainya ya kelas-kelas gitu dah ngeri. Soalnya saya masuk ke situ juga, si Ono masuk, cuman nggak bisa dibuka. Saya nggak bisa dibuka di publik yang itu, sorry. Tapi ada makhluk itu ada gitu. Beres ya. Oke. Oke, Prof. Ini mungkin saking banyak pertanyaan kita nggak bisa jawab semuanya, mohon maaf ya. Tapi ini untuk ada pertanyaan satu lagi ya dari Pak Orgi nih. Dia ingin bertanya, Pak Ono atau Pak Aris, punten, rata-rata per tahun kalau SLA downtime-nya itu berapa lama sih?
dilihat berdasarkan second atau minutes gitu. Seperti Selain itu. cloud perlu dibahas soal tier kali ya. Pak Aris, berapa Pak Aris? Antara cloud sama tier data center ya. Seru tuh. Iya. Betul. Kumaha Pak Aris? Jadi gini, ya emang kalau bicara SLE emang tergantung dari apa yang kita bayar. Maksudnya gini, kalau kita bayar murah biasanya emang SLE-nya rendah kan. Kalau kita bayar tinggi biasanya SLE-nya mungkin tinggi gitu ya. Nah, tapi kemudian kalau untuk saya ambil contoh public cloud aja ya. Mereka sudah menerapkan memang SLA-nya cukup tinggi gitu ya. Artinya dia membuat data center yang terpisah gitu ya dari segi lokasi. Kemudian mereka juga ada sistem kayak content distribution gitu ya, supaya nggak benar-benar mati gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat dari SLA di public cloud itu saya yakin bisa 9,99999% gitu ya. Jadi bisa dibilang Cara ngitungnya berapa 9 di belakang koma gitu ya. ya betul, karena itu nanti baru ketemu. Jadi kalau misalnya kita mau 99,99 berarti itu satu hari boleh mati berapa menit kan gitu. Gitu. Jadi yaitu kalau misalnya kalau menurut saya untuk public cloud sih sudah jelas ya SLA-nya, tapi kalau untuk yang private cloud-nya itu tadi kita harus menghitung kira-kira boleh matinya berapa lama dalam 1 tahun. Nanti kita ketemu SLA-nya seperti apa. Tadi rata-rata depannya udah 99 sih, tinggal mau berapa 9 di Mau belakang komanya koma. berapa, betul. Tapi depannya udah 99, biasanya udah 99%, tinggal berapa koma di belakang berapa 9 di belakang koma lah, kira-kira itu doang sih. Mungkin sharing dikit soal tier ya. Tor lagi. Tier data center. Betul. Jadi ini ada macam-macam tier, ada ini barangkali ya. Nah, ini ada tier 1, 2, 3, 4 data center. Tier 1 tuh 99,6771%, tier 2 99,7, ini udah 99,982. Nah, ini kalau ini bukan cloud ya, ini data centernya tempat kita naruh cloud loh. Jadi kira-kira kayak gini. Jadi cloud-nya akan ada di bawah ini lagi sih sebenarnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, yang jadi masalah tier 4. Tier 4 di Indonesia kita bermasalah sih, sebenarnya agak susah kita dapetin tier 4 karena dia PLN-nya 2 misalnya. Jadi kan kita PLN cuma ada 1. Jadi kita nggak bisa nyampe situ. Tier 3 juga setengah mati karena PLN-nya ada 2 di tier 3 tuh. Jadi tier 3 adalah tier 1 tambah tier 2 tambah 2 power sistem. Jadi ada 2 PLN. Jadi kalau kita ngomong data center Indonesia biasanya nggak ada tier 3 sebenarnya. Secara teori nggak ada tier 3. Cuman kadang-kadang orang bilang ini data center tier 3 segala macam karena dia pasang gensetnya gede apa segala macam, nggak tahu lah. Kira-kira gitu. Jadi kita bisa lihat persennya dari sini sih. Nanti cloud-nya di bawahnya ini dikit. Nah, terus tadi ada supaya aksesnya cepat dan sebagainya, kita juga pakai content distribution ya, CDR ya, CDN sorry Jadi maaf. CDN. Ada content distribution network gitu. Jadi intinya sih kalau servernya mati pun masih ada yang ngasih konten gitu. Ya masih ada kopinya lah di CDN ini. Masih ada kopinya, betul. Jadi kita rata-rata mereka akan pakai CDN ini ya. Jadi ada website benernya, ada kopinya. Kalau yang benernya mati, kopinya akan ngasih gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi seru lah, teknik-tekniknya seru banget. Bukan hanya cloud loh, tekniknya seru. Oke, Gitu. Prof Kono, menarik ya Prof ya. Nah, alhamdulillah nih kita bisa extend waktu, masih bisa 2-3 pertanyaan lagi deh Prof ya. Ini karena antusias banget pertanyaan dari teman-teman dan kita apresiasi sekali untuk teman-teman yang sudah hadir secara online maupun via streaming di YouTube ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Indra Irmawan ya. Izin tanya lagi ya Prof, yang membedakan antara virtualisasi berbayar dengan yang open source di bagian mananya sih Pak? Apakah seperti VMware atau VirtualBox misalnya? Nah, itu seperti apa? Wah, ini Pak Aris yang jawab. Pak Aris, kumaha Pak Aris?
Yang beda ini di mananya? Iya. Bedanya bagiannya? apa? Bedanya satu pakai duit, satu kagak. Paris, kumaha Paris? Ya, ya itu tadi kalau kita ngeliat dari dasarnya gitu ya, open source kode terbuka gitu ya. Kalau yang terbuka dulu ya, yaitu berarti dia buka tuh bagaimana mereka melakukan virtualisasi gitu ya, sampai contoh-contoh seperti I/O call-nya dan segala macam ke hardware-nya itu dia buka gitu. Ini contohnya gitu. Cuma ya kadang-kadang memang tidak efisien gitu. Nah, memang untuk VMware memang saat ini mungkin memang kalau untuk virtualisasi memang terbaik karena dia punya istilahnya perintah-perintah ke hardware yang tidak dibuka gitu. Jadi memang dari segi kualitas memang ada sedikit beda gitu. Tapi kalau untuk untuk melakukan layanan yang tidak begitu kayak di UMKM itu open source tetap paling opsi utama gitu ya. Kecuali kalau mungkin yang di enterprise dan segala macam pengen Tambahan ya. ya ini baru menggunakan yang seperti itu. Tapi kalau untuk yang kira-kira tidak tidak begitu penting atau memerlukan high level level ketersediaan yang sangat tinggi gitu ya. Nah, itu open source tuh bisa gitu. Jadi kalau dari segi functionality keduanya hampir mirip gitu ya. Cuma ada level performance dan mungkin support gitu aja sih bedanya. Yang kerasa juga ini sih biasanya karena si VMware itu ngomong banget sama, jadi waktu mereka bikin kayaknya mereka ngecun banget sama hardware-nya. Jadi Betul. jadi aplikasi kalau yang high performance-nya ya. Jadi misalnya ini jadi ngomong produk nggak enak juga, tapi ya kenyataannya kayak gitu, mau diapain ya? Kayaknya itu betul. Jadi VMware itu misalnya VMware akan ngomong dekat sama teman-teman di Dell. Jadi VMware dan Dell mereka ngomong bareng, keluarlah produk namanya VxRail gitu. Dan itu sangat high performance banget, tapi untuk hardware-nya Dell jadinya gitu. Kalau ditaruh di hardware-nya punya Taiwan gitu ya kayak mejen juga dia. Bisa. Jadi kira-kira gitu. Jadi mereka emang ngecun banget sih si Betul. aplikasinya supaya bisa jalan di hardware tertentu gitu. Dan hardware-nya yang bikin hardware juga ngecun juga supaya bisa virtualisasinya bagus banget buat si VMware-nya tadi. Jadi saling komunikasi antara dua itu. Kalau yang open source kan general ya. Ke Generic, semua ya. hardware jadi bisa gitu. Tapi Bisa, ya betul. jadi nggak optimize banget buat hardware tertentu gitu. Oke, baik. Bener, coba aku coba cek dulu ya. Aku ngecek ya. Bener nggak sih orang ngomongnya, takut Ingat. salah. VxRail. Bukan VS ya, VxRail. Nah, ini nih Dell Technologies, ini VMware sorry. Ini ada Ini kan infrastructure for VMware. Jadi memang mereka bikin banget buat VMware itu sih. Keren tapi asli keren ini. Makhluk ini keren banget. Gue jadi dagang parah. Asli. Itu yang tadi yang 15 menit langsung deploy deh. Pokoknya udah cinta banget sama Dell ya. Iya, sorry laptop saya Dell. Parah. Harusnya nggak boleh nih. Soalnya Dell nggak rewel sama Linux, itu aja sih. Iya, Pengalaman, Mbak ya. Oke. Gue punya pengalaman buruk sama beberapa vendor yang lain, nggak usah disebut lah. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya, Prof ya. Mungkin ini yang terakhir kali ya. Di sini dari Pak Muhammad Yusuf ya. Beliau bertanya, izin tanya Prof, minimal memang spesifikasi laptop atau PC agar bisa terinstall Chrome OS itu seperti apa sih? Apa Chrome aja OS spesifikasinya? Ya? Walah. Paris, gue nggak pakai Chrome OS soalnya. Gue kagak tahu gue. Paris, gue mau Paris. Kalau speknya saya kira nggak akan nggak ada batasan minimal ya. Kayaknya karena kan dia modelnya seperti cuma booting buat nyalain ini aja, nyalain hardware aja gitu. Jadi
sebenarnya semuanya itu running di memori gitu. Nah, kalau speknya saya maksudnya nggak detailnya, nggak tahu detail tentang speknya seberapa gitu ya, tapi waktu saya trial itu menggunakan spek yang minimal gitu ya, kayak 2 giga memori, CPU juga, Celeron pun jalan juga gitu. Ya, tapi ya itu tadi karena ini sistemnya OS-nya itu sekedar browser ya, semua aplikasinya di cloud, terus terang butuh internet cepat gitu. Jadi selain dari spek komputernya, internetnya juga harus mendukung gitu, karena waktu kita klik aplikasi itu sebenarnya dia buka aplikasi di cloud-nya sendiri, seperti itu. Oke, Pak Aris. Wah, udah dijawab ya sama Pak Ono. Untuk ini beli lisensi lagi nggak kalau misalnya kita pakai server Dell ya, Pak? Nggak tahu. Tanya ke Del, gue nggak tahu. Nggak mau gue dagang. Oke, menarik. Ya, tak terasa mungkin kita bisa cukupkan dulu kali ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah diajuin dari teman-teman di chat. Nah, mungkin sebelum akhir sesi saya akan menginformasikan untuk pemenang ya, 3 pemenang ya tentunya di sini yang mendapatkan kesempatan dapat door prize dari penerbit Andi. Oke, siapa nih Prof? Kira-kira Prof? Jeng. Nggak tahu gue. Ikut aja. Sebenarnya saya berharap ada yang perempuan, tapi kayaknya nggak ada perempuan yang nanya di sini kayaknya. Peserta juga banyaknya laki-laki nih. Aduh. Nah, itu. Itu masalah kita kayaknya, Pak Aris. Nggak, kalau di open source event gitu ya, kalau ada speaker wanita tuh langsung dikasih kesempatan ngomong kayak. Karena memang mereka menghormati diversity kan, jadi mengencourage supaya wanita berpartisipasi aktif gitu di open source community gitu. Iya. Di sini juga sebenarnya juga ya, kalau gitu. Nggak ada yang bertanya juga ya. Cuman nggak ada, laki semua. Nggak ada. Aduh, nasib. Ya, Pak Joko udah seneng banget ngeliatin nasib Ono jelek kayak gitu. Pak Joko senyum-senyum aja. Dia jaim, dia lagi jaim dia. Nah, untuk pemenangnya di sini saya akan umumkan. Untuk pemenang yang pertama itu ada dari Pak Muhammad Nurul Okdelala ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Nurul Okdelala ya. Boleh dikasih aplausnya di sini. Applause. Kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan dari Pak Rahmat Hasan ya. Pak Rahmat Hasan terkait isu yang ada di Dompu ya. Bagaimana Nah, yang tadi itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu ada Pak Muhammad Lutfan Riyandra Putra ya. Itu juga pertanyaannya sangat berbobot ya menurut kami. Nah, itu nanti ketiga nama-nama yang sudah disebutkan tadi berhak untuk mendapatkan hadiah door prize berupa paket buku ya dari penerbit Andi. Kemudian nanti untuk informasi lebih lanjutnya nanti bisa untuk mengirimkan nama lengkapnya, kemudian kita nanti bisa kirim via alamat via pos ya. Nanti juga untuk nomor ponselnya nanti sebelum ini jangan di live dulu, nanti kita akan infokan ya untuk nomor telepon yang bisa dihubungi ya, seperti itu. Oke, untuk yang ketiga nama tadi masih hadir ya, boleh boleh raise hand atau oke. Nanti untuk dikirimkannya ke nomor 081